Sorry ass DJ. Luo Feng, kamu akhirnya di sini. Kehendak yang tak tertandingi turun. Suara itu seperti suara yang menyilaukan, dan Luo Feng langsung terbangun dari disorientasi hantu. Dia tahu bahwa apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Keberadaan yang hebat, bagaimana kamu tahu namaku, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu sedang menungguku. Luo Feng menjadi tenang dan bertanya dengan hormat. Apa yang tidak saya ketahui tentang seluruh alam semesta purba, bahkan alam semesta laut? Kehendak itu melanjutkan. Aku sudah menunggumu sejak Luo Feng belum lahir. Apa? Luo Feng tertegun, siapa kamu? Ini adalah alam semesta Wu, dan tentu saja aku adalah Dewa Wu. Suara kehendak besar menggelegar, dan setiap kata bergetar di jiwa Luo Feng. Raja Ilahi Wu, bukankah Raja Ilahi Wu sudah lama jatuh? Luo Feng bertanya, tapi dia sudah percaya bahwa kehendak besar ini memang Raja Ilahi Wu. Bahkan setelah kematian si kecil dari Raja Jin, ada cara untuk melestarikan reinkarnasi kesadaran ilahi. Bagaimana teknik rahasiaku bisa kalah dengan dia? Raja Wu tampaknya bangga dengan kata-katanya. Luo Feng, aku sudah sendirian di sini selama bertahun-tahun, maukah kamu mendengar ceritaku? Tanya Raja Dewa Wu. Yang mulia, suatu kehormatan bagi saya, Luo Feng, untuk mendengar cerita Anda. Luo Feng menjawab, jelas, Raja Dewa Wu ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, jadi mengapa tidak mendengarkan ceritanya? Bagus sekali, untuk memfasilitasi komunikasi denganmu, pertama-tama aku akan mengumpulkan kesadaranku menjadi bentuk manusia. Suara itu jatuh, dan sosok kuning kemasan berangsur-angsur mengembun di lautan hukum, memandang Luo Feng dari kejauhan, ini adalah Raja Dewa Wu. Semuanya harus dimulai dari hampir 10 juta reinkarnasi. Wu Zishenwang berkata perlahan. Setelah melampaui siklus reinkarnasi, saya datang ke timur benua asal. Mengandalkan pemahaman saya sendiri dan kesempatan langka, saya segera menerobos ke puncak dewa sejati yang abadi. Setelah itu, saya mencoba merebut alam semesta asli dan berhasil dengan mudah. Dengan bantuan sumber alam semesta asli, kekuatan saya meningkat pesat, dan akhirnya saya menjadi Raja Dewa pertama yang lahir di alam semesta dimensi ini. Apakah kamu tahu mengapa akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan setelah mengambil alam semesta asli? Wu Zishenwang tiba-tiba bertanya. Avatar kehendak Luo Feng menggelengkan kepalanya. Perasaan ilahi tamu gunung pernah mengatakan kepadanya bahwa dia bisa memahami semua misteri di alam semesta asli setelah dia mengambil rumah itu, tetapi dia benar-benar tidak tahu situasi spesifiknya. Raja Dewa Wu, bagaimanapun, mengulurkan jarinya dan menunjuk ke ketiadaan yang mencerminkan ilusi di tengah tanah sumber. Ilusi yang Anda lihat barusan adalah memori dari miliaran reinkarnasi di alam semesta primitif ini. Jika Anda berhasil merebut rumah, Anda akan memiliki ingatan yang tahan lama dan pengalaman tanpa akhir, yang merupakan bantuan terbesar untuk kultivasi Anda. Luo Feng tiba-tiba tercerahkan, jadi memang begitu. Jika Anda dapat memiliki ingatan dan pengalaman reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta asli, seberapa sulitkah untuk menembus Raja Dewa? Setelah menjadi Ratu Dewa, saya membelah bumi untuk menemukan sebuah negara, dan kerajaan Wu sangat kuat karena saya, Raja Dewa Puncak. Raja Dewa Wu terus menceritakan kisahnya. Dan pada saat itu, di kerajaan Tianmu, Raja Dewa Kayu Ungu hanyalah Raja Dewa dasar, bagaimana aku bisa menempatkannya di mataku? Kebangkitan negara besar pasti akan menyebabkan kehancuran negara kecil. Dalam proses kebangkitan kerajaan Wu kita, kerajaan Tianmu akan dihancurkan. Luo Feng akhirnya tahu bahwa musuh asli Raja Dewa Zimu adalah negara Wu. Tapi Raja Dewa Kayu Ungu melarikan diri secara kebetulan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya saja ketika dia kembali setelah puluhan ribu reinkarnasi, ada pelayan Raja Binatang di sisinya. Wu Zigat King melanjutkan. Raja binatang dewasa ini memiliki kekuatan di atas puncak Raja Dewa, dan Raja Dewa Kayu Ungu sendiri telah mencapai puncak Raja Dewa. Negaraku, Wu, sama sekali tidak bisa menahan balas dendam gila mereka. Dalam keputusasaan, saya tidak punya pilihan selain memimpin elit yang tersisa dari kerajaan Wu, mengambil kapal aliran mekanis yang paling kuat, dan kembali ke lautan kosmos, mencoba memperbudak binatang buas dunia untuk bersaing dengan Ungu. Raja Dewa Kayu. Tapi aku salah perhitungan dan mengambil jalan yang salah. Wu Zishenwang berkata dengan sedih. Luo Feng menyela,
mungkinkah binatang dunia tidak dilahirkan dalam reinkarnasi alam semesta primordial? Ini adalah satu-satunya alasan dia bisa memikirkan bahwa Raja Dewa gagal memperbudak binatang dunia. Tidak, saya telah merebut alam semesta asli, dan saya tahu segalanya tentang laut alam semesta seperti punggung tangan saya, jadi bagaimana saya bisa membuat kesalahan seperti itu? Bencana dunia binatang terjadi sekali dalam sekitar 1000 reinkarnasi. Setiap kali binatang dunia akan melahap semua alam semesta tanah suci dan alam semesta kecil di laut kosmos, dan memaksa alam semesta asli untuk menjadi sumber perlawanan. Inilah sebabnya mengapa alam semesta tanah suci laut kosmos sangat langka. Jumlah orang yang benar-benar melampaui reinkarnasi masih cukup banyak. Ketika kami kembali ke lautan kosmos, kami menghadapi bencana binatang buas. Pasukan saya dengan mudah membantai binatang buas hampir sepenuhnya, menangkap dan menekan binatang buas yang tersisa, dan kemudian saya mulai memperbudak. Luo Feng mendengarkan dengan tenang, itu adalah saat yang kritis. Pada saat ini, aturan tertinggi telah datang, dan itu tidak akan pernah membiarkan pembangkit tenaga listrik dari benua asal memperbudak binatang laut kosmik. Kata-kata Raja Dewa Wu penuh dengan gangguan. Ternyata menjadi aturan tertinggi. Luo Feng akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kata-kata terakhir di pesawat ruang angkasa. Tapi pikirkanlah, jika pembangkit tenaga listrik dari benua asal dapat memperbudak binatang buas dunia yang belum berkembang di alam semesta, maka setiap Raja Dewa dapat dengan mudah memperbudak beberapa, bukankah itu berantakan? Bagaimana Raja Dewa Kayu Ungu bisa memperbudak Raja Binatang dunia itu? Luo Feng masih ragu. Ini di luar jangkauan pengetahuan saya, Wu Zishenwang menghela nafas. Saya juga telah memikirkan beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa dia tidak memperbudak binatang buas di alam semesta, tetapi raja-raja binatang buas yang telah mencapai benua asal. Mereka yang telah merusak alam semesta juga harus pergi ke benua asal, tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang pernah melihatnya di benua asal? Oh, ngomong-ngomong, Luo Feng, kamu punya. Luo Feng tersenyum malu, dan tentu saja, masalah laut semesta tidak dapat disembunyikan dari Dewa Raja Wu. Setelah kegagalan memperbudak binatang buas, kita tidak punya tempat untuk pergi. Kita hanya bisa bersembunyi di lautan kosmos dan bertahan hidup. Setelah beberapa reinkarnasi, hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Raja Dewa Kayu Ungu membawa Raja Binatang Buas dunia dan turun ke lautan kosmos. Kata-kata Raja Dewa Wu penuh dengan kenangan akan adegan itu. Raja Dewa Kayu Ungu dan aku bertarung sampai mati sebagai pasangan, tetapi Raja Binatang Buas di dunia bertarung sendirian melawan tentara di perahu kosmikku. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi. Di ruang laut kosmos yang rapuh, kamu seharusnya bisa membayangkan dampak dari pertempuran Raja Dewa. Ruang itu hancur setiap inci, dan energi destruktif menghancurkan seluruh laut kosmos. 3 reinkarnasi dari pembangkit tenaga laut kosmos dipengaruhi oleh Ciyu, alam semesta kecil hancur, dan penguasa alam semesta dan dewa sejati semuanya jatuh seperti semut, dan tidak ada yang selamat. Luo Feng terkejut ketika dia mendengarnya, betapa hebatnya pertempuran ini. Setelah itu, suara Raja Dewa Wu berangsur-angsur menjadi lebih rendah dan lebih rendah, jelas membawa kembali masa lalu yang menyedihkan. Kamu juga tahu hasil akhirnya. Perahu kosmik dihancurkan oleh binatang buas, dan pasukan di dalamnya hancur semua, dan puing-puing kapal kosmik akan selamanya mengapung di lautan kosmos, menjadi surga perburuan harta karun, untuk pembangkit tenaga listrik generasi selanjutnya. Dan aku, setelah bertarung dengan Raja Dewa Kayu Ungu selama beberapa dekade, akhirnya kalah dalam pertempuran dan jatuh ke tanah, tetapi kesadaranku masih tetap berada di alam semesta asli yang telah diambil olehku. Dan Luo Feng, sayap emas kacau di tubuhmu adalah harta yang aku gunakan saat itu. Dan Luo Feng, sayap emas kacau di tubuhmu adalah harta yang aku gunakan saat itu. Ini mengkonfirmasi spekulasi Luo Feng sebelumnya bahwa sayap emas yang kacau itu benar-benar dimiliki oleh Raja Dewa Wu. Tidak heran penerimanya sangat bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa Wu Yuyi telah dibunuh di tubuhnya. Tapi sayap emas yang kacau ini hanyalah harta dari tingkat dewa sejati yang abadi. Bagaimana Anda bisa merendahkan untuk menggunakannya, Yang Mulia? Luo Feng mengungkapkan keraguannya. Dia pada dasarnya bisa menggunakan semua kekuatan untuk membunuh Wu Yuyi, tapi dia melakukannya, tidak menemukan rahasia apa yang bisa disembunyikan di dalamnya. Karena sayap emas kacau yang kamu dapatkan masih kekurangan bagian terpenting, itulah inti sebenarnya.
Wu Zishenwang berkata dalam satu kalimat. Apa, pembantaian Wu Yuyi yang saya dapatkan belum lengkap, tetapi informasi yang saya tahu sebelumnya adalah bahwa hanya ada 6 pasang pembantaian Wu Yuyi, dan saya sudah memulai semuanya. Luo Feng sangat terkejut. Melihat ekspresi terkejut Luo Feng, Wu Zishenwang tersenyum dan berkata, yang disebut sayap emas kacau yang digunakan oleh para dewa abadi biasa negara Wu benar-benar hanya memiliki 6 pasang, dan pasangan ini di tubuhmu adalah satu-satunya sayap emas kacau yang sebenarnya. Hanya saja ia memiliki komponen inti yang menentang langit, yang lain, tapi itu hanya tiruan. Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia cukup bahagia karena dia sebenarnya memiliki harta yang sangat berharga di tubuhnya. Saat itu, dalam pertarungan dengan Raja Dewa Kayu Ungu, aku akhirnya mati, tetapi jika Raja Dewa Kayu Ungu ingin membunuhku, bagaimana mungkin dia tidak membayar harga? Ketiga noda darah di sayap emas yang kacau itu adalah dia. Apa ditinggalkan setelah terluka, pada akhirnya, darah surgawi dibuat menjadi mata dewa kuno oleh tamu gunung, tapi itu murah untukmu, kata Raja Surgawi Wu perlahan. Luo Feng diam-diam berkata seperti yang saya harapkan, bahwa darah para dewa memang darah Raja Dewa, tetapi tuannya adalah Raja Dewa Zimu dan bukan Raja Dewa Wu. Setelah saya jatuh, Raja Dewa Kayu Ungu yang terluka mengambil Raja Binatang Buas dunia dan meninggalkan laut alam semesta. Dia seharusnya tidak tahu bahwa saya telah mengambil alam semesta asli dan meninggalkan kesadaran spiritual. Raja Dewa Wuzi berkata lagi. Dan sayap emas yang kacau, setelah perang yang mengejutkan, rusak parah. Setelah kematian saya, mereka tersebar dan hancur, dan mereka jatuh ke lautan kosmos, dan mereka ditemukan untuk generasi mendatang. Tapi bagian inti dari sayap emas Chaos, saya tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Pada akhirnya, saya meminjam tangan alam semesta asli dan menggunakan berbagai cara ruang dan waktu untuk menyimpannya di kendali inti, ruang pesawat luar angkasa. Jika kamu bisa mendapatkannya, sayap emas Chaos dapat menyerap energi di alam semesta tanpa henti, menyimpannya di sumber dan menjadi harta karun tingkat Raja Dewa. Darah Luo Feng mendidih ketika dia mendengar ini. Ini adalah harta karun tingkat Raja Dewa. Tidak heran dia bisa membunuh 8 juta binatang buas sekaligus dengan hanya energi yang tersisa di sumber Wu Yuyi. Suplemen energi, bagus sekali. Yang mulia Raja Dewa, Anda mengatakan ini kepada saya, Anda seharusnya ingin saya membalas dendam kerajaan Wu, kan? Luo Feng secara alami tahu niat Raja Dewa kerajaan Wu, dan dia sangat ingin mendapatkan inti terakhir dari Wu. Pembunuhan Yuyi, bahkan tanpa kerajaan Wu. Bahkan, dia telah menjadi musuh bebuyutan dengan Raja Dewa Kayu Ungu. Luo Feng, jangan khawatir, aku belum menyelesaikan ceritaku, aku belum memberitahumu mengapa aku menunggumu sebelum kamu lahir. Wu Zishenwang tersenyum. Luo Feng tercengang, sepertinya Raja Dewa Wu masih memiliki rahasia, dan rahasia itu juga terkait dengannya. Bagaimana saya bisa melupakan pembalasan atas kematian saya dan kehancuran negara? Saya ingin membalas dendam pada Raja Dewa Kayu Ungu, tetapi kesadaran saya terjebak di tempat asal, dan saya tidak dapat dilahirkan kembali seperti Raja Dewa Jin, jadi saya harus menggunakan tangan orang lain. Dalam reinkarnasi tanpa akhir setelah itu, saya diam-diam mendukung dan mempromosikan pengembangan berbagai kelompok etnis di alam semesta asli. Meskipun ada banyak jenius dan pembangkit tenaga listrik, bahkan ada banyak reinkarnasi yang terpisah, tetapi mereka masih jauh dari kebutuhan saya. Sampai reinkarnasi ini, ras manusiamu akhirnya menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Raja Dewa Wu melihat ekspresi antisipasi Luo Feng, dan berkata dengan senyum santai, jangan bersemangat, Luo Feng, saya tidak berbicara tentang Anda, tetapi leluhur asli. Ini agak tidak terduga bagi Luo Feng, dan dia hanya bisa tersenyum canggung. Jangan kecewa, aku akan membicarakanmu nanti. Wu Zishenwang melanjutkan. Saya seorang manusia, dan tentu saja saya memiliki preferensi khusus untuk manusia. Leluhur asli adalah salah satu makhluk paling awal yang lahir dalam reinkarnasi ras manusia ini, dan pemahamannya mungkin tidak di bawah Luo Feng Anda. Dia sendiri telah menjadi batas dewa sejati hanya dalam puluhan juta zaman. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk leluhur asli. Dia adalah jenius paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam reinkarnasi tanpa akhir. Untuk membuatnya melangkah lebih jauh, saya bahkan diam-diam membantunya menciptakan teknik rahasia yang menantang langit dari alam semesta virtual.
Meskipun teknik rahasia ini tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta asli, itu juga dapat mempercepat persepsinya tentang alam semesta hingga 100 kali lipat. Luo Feng terkejut lagi. Ternyata teknik rahasia alam semesta virtual ini diam-diam dibantu oleh Raja Ilahi Wu. Jika tidak peduli seberapa berbakat leluhur primordial, tidak akan mungkin untuk membuat teknik rahasia yang menantang surga ini, yang hampir menutupi seluruh alam semesta primordial. Namun, karena kurangnya bimbingan yang benar dari gurunya, leluhur asli akhirnya tersesat. Saya juga telah memperingatkannya berkali-kali dengan kehendak asli alam semesta, tetapi dia menjadi semakin curiga dengan kehendak aslinya. Akhirnya, dia berhasil merebut kehendak asli di alam semesta asli. Sungguh hal yang bodoh. Ini adalah kejahatan serius memprovokasi kehendak sumber, dan bahkan melanggar aturan tertinggi. Bahkan aku tidak bisa melindunginya, jadi aku harus menekannya secara permanen. Dan ketika saya kesal dan menghela nafas karena kehilangan kandidat yang sangat baik seperti leluhur asli, saya memperhatikan rencana Raja Jin. Anak ini, sepertiku, adalah Raja Dewa yang putus asa, dan kita semua memiliki balas dendam untuk menghancurkan negara dan membunuh diri kita sendiri. Setelah dia bereinkarnasi sebagai tamu gunung di alam semesta asli, dia juga memulai rencana balas dendamnya. Dia pertama kali mengolah garis keturunan Yanshen, tetapi jelas itu adalah pekerjaan yang gagal. Kemudian dia mengolah garis keturunan bumi, dan ada beberapa jenius yang tiada taranya, tetapi mereka semua gagal ketika mereka mengenali menara bintang utama. Bahkan jika gagal, saya kagum dengan pemahaman yang menakjubkan dan budidaya Sin-Sin transenden dari garis keturunan bumi, jadi saya mulai diam-diam mempromosikan pengembangan bumi Anda, dan bawa bintang meteor Huyanbo juga yang saya perintahkan untuk menabraknya. Bumi. Peradaban di bumi telah berubah berkali-kali. Pada saat generasi Luo Feng, peradaban masih dalam masa pertumbuhan. Gen manusia cukup lemah, dan tidak mungkin menghasilkan orang yang sangat kuat. Untuk mempercepat evolusi Anda, saya memicu RR. Virus. Melalui virus RR dan bencana monster, gen manusiamu yang selamat telah sangat meningkat. Tapi ini masih jauh dari cukup. Kamu harus keluar dari bumi untuk mendapatkan perkembangan yang lebih besar, jadi aku merekrut binatang raksasa bertanduk emas dengan sarana surga. Sebenarnya, di balik suatu kebetulan, ada pengaturan nasib. Kata-kata Raja Dewa Wu mengejutkan Luo Feng, dan dia bahkan sangat marah. Jenius manapun yang tak tertandingi akan marah ketika dia mengetahui bahwa hidupnya telah dimanipulasi oleh orang lain. Pada saat yang sama, dia juga marah pada rekan senegaranya, yang tewas dalam dua bencana alam tersebut. Tetapi Luo Feng mengerti bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Hanya setelah pembaptisan bencana dari waktu ke waktu, lebih banyak orang kuat dapat lahir, dan kelompok etnis dapat terus menjadi lebih baik. Jika tidak, ketika bumi ditemukan di alam semesta, nasib suku akan lebih buruk lagi. Faktanya, di balik suatu kebetulan, ada pengaturan nasib. Raja Dewa Wu menatap Luo Feng diam-diam, dia bisa membayangkan kemarahan seorang jenius yang tiada taranya ketika dia mengetahui bahwa takdirnya sedang dimanipulasi. Inkarnasi kesadaran ilahi Luo Feng memiliki ekspresi suram di wajahnya. Setelah beberapa saat, Luo Feng menghela nafas dan berkata, "Yang mulia, silakan lanjutkan." Dia sudah menerima kenyataan itu. Kamu telah berhasil menangkap binatang bertanduk emas dan meletakkan dasar untuk pencapaian masa depanmu. Tetapi langkahmu ke alam semesta hanyalah awal yang baru, dan tingkat pertumbuhanmu setelah itu, meskipun kamu dapat dianggap sebagai jenius yang tiada taranya, masih jauh dari memenuhi persyaratan saya. Dewa Raja Wu melanjutkan. Baru setelah Anda berhasil mengenali Menara Bintang, dan Raja Jin menerima Anda sebagai murid dan meneruskan buku rahasia 9 kesengsaraan Anda, saya akhirnya memutuskan bahwa orang yang saya tunggu akhirnya muncul. Menara Bintang ini adalah satu-satunya hal di alam semesta asli yang berada di luar pengetahuan saya. Dengan pengetahuan maha tahu saya tentang alam semesta asli, saya tidak dapat mengetahui detailnya. Apa anak Raja Jin itu? Maksudnya, itu dapat disempurnakan menjadi harta karun tingkat Raja Dewa di alam semesta primitif. Dan kitab rahasia 9 kesengsaraan juga merupakan metode rahasia yang menantang surga yang dapat membalikkan tingkat genetik lusa. Jika Anda mendapatkan metode rahasia ini, Anda ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang tidak terbatas. Kemudian, saya menemukan bahwa bencana dunia binatang sebenarnya adalah reinkarnasi ini. Bagi saya, ini adalah kesempatan besar.
Jika Luo Feng berhasil memperbudak binatang dunia yang belum berkembang, Anda akan memiliki dan Zimu di masa depan. Kesempatan bagi Raja Dewa untuk bertarung. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Untuk membuatmu tumbuh dewasa sesegera mungkin, aku membawa warisan Sungai Donghe di kapal alam semesta ke dunia, dan setelah kamu memenangkan warisan, aku menggunakan sarana mencapai langit untuk merekrut dari bagian terdalam alam semesta. Mayat Raja Jin adalah dunia Jin. Kamu sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Kamu benar-benar tidak memenuhi harapanku untukmu. Kamu tidak hanya berhasil memperbudak binatang itu, tetapi kamu juga membuat terobosan untuk menjadi dewa sejati yang abadi dengan tubuh dewa yang sempurna yaitu 100.000 kali lebih besar. Dan setelah Anda melarikan diri dari reinkarnasi, saya berharap untuk datang. Rebut alam semesta asli, sekarang, Anda akhirnya di sini. Petik 2. Luo Feng mendengarkan narasi Wu Zi, dan tidak lagi terkejut. Benar saja, warisan Sungai Timur dan dunia Jin juga pengaturannya, dan dia, Luo Feng, hanyalah pion. Mengapa Raja Dewa Wu Anda menarik dunia Jin daripada dunia Wu Anda? Luo Feng tiba-tiba bertanya, berpikir bahwa karena Raja Dewa Jin memiliki dunia Jin, ia pasti memiliki Raja Dewa Jin. Wu, bahkan jika itu adalah dewa telah jatuh, dan alam semesta di tubuh Raja Dewa seharusnya masih ada di sana. Luo Feng, sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda memikirkan mengapa alam semesta kecil di laut alam semesta hanya dapat memiliki 3 reinkarnasi, dan jika 3 reinkarnasi masih belum terlepas, alam semesta kecil akan menjadi dihancurkan? Raja Dewa Wu bertanya secara retoris. Luo Feng menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu. Dia selalu menganggap ini sebagai aturan besi, tetapi tidak pernah memikirkan alasannya. Kamu harus tahu bahwa semua materi dan energi di alam semesta pada akhirnya terbentuk dari asal-usul alam semesta, dan asal-usul alam semesta tidak akan lahir dari udara tipis. Oleh karena itu, setiap dewa sejati menerobos dan menciptakan alam semesta kecil. Itu perlu diekstraksi dari alam semesta asli. Sedikit asal. Meskipun alam semesta kecil dari dewa sejati tidak menghabiskan banyak biaya asal alam semesta, di setiap reinkarnasi, ada banyak pria kuat yang menerobos dewa sejati, dan jumlah reinkarnasi tanpa akhir sangat menakutkan. Oleh karena itu, aturan tertinggi menetapkan hukum besi. Alam semesta kecil dewa sejati dapat eksis paling banyak 3 reinkarnasi di lautan kosmos. Jika dewa sejati belum melintasi reinkarnasi, alam semesta kecilnya secara alami akan dihancurkan, dan kembali ke asal mula alam semesta. Hal yang sama berlaku untuk Raja Dewa. Setelah kematian Raja Dewa, mayatnya dan alam semesta di tubuhnya masih bisa ada untuk jangka waktu tertentu, tetapi pada akhirnya akan dihancurkan dan kembali ke asal alam semesta. Hanya saja tergantung pada kekuatan hidupnya, waktu yang tersisa bervariasi. Luo Feng tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Jika sumber alam semesta primordial hanya habis, bagaimana itu bisa bertahan lama? Luo Feng memikirkan pertanyaan lain. Bagaimana dengan dunia binatang? Bencana binatang dunia terjadi sekali dalam hampir 1000 reinkarnasi. Mereka melahap asal-usul semua alam semesta tanah suci dan alam semesta kecil, dan bahkan merusak asal-usul alam semesta asli itu sendiri. Dewa Raja Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya selalu ragu tentang masalah ini. Asal-usul yang ditelan oleh binatang buas dunia tidak kembali ke alam semesta asli, tetapi menghilang dengan Raja Binatang Buas Dunia. Mereka seharusnya juga pergi ke benua asal, tetapi tidak ada yang melihat mereka. Luo Feng, kamu mungkin bisa tanyakan pelayan binatang buas duniamu apakah ada informasi yang relevan." Oke, Luo Feng, cerita saya telah diceritakan, Anda harus tahu niat saya, jika Anda bersedia membalas dendam kerajaan Wu saya akan mempercayakan alam semesta primitif ini kepada Anda sepanjang waktu, dan ini akan bermanfaat bagi Anda dan Anda. Kelompok etnis saya memiliki manfaat besar, dan kesadaran spiritual saya juga akan kembali ke asal alam semesta, benar-benar punah, kata Wu Zi Senwang perlahan. Luo Feng menjawab tanpa ragu-ragu, saya bersumpah dengan aturan tertinggi, saya, Luo Feng, akan melakukan segala daya saya untuk membalas yang mulia, dan saya tidak akan pernah mati dengan Raja Dewa Kayu Ungu. Mata Dewa Raja Wu berkedip, dia tahu bahwa Luo Feng setuju, tetapi dia tidak berharap untuk setuju begitu saja. Oke, sangat bagus, aku bisa mempercayakan semuanya padamu sebelum aku mati, aku lega. Namun, Luo Feng,
Kamu harus ingat bahwa Raja Dewa Kayu Ungu dan Raja Binatang Buas dunianya sangat kuat. Sebelum kamu cukup dewasa untuk melawannya, jangan memprovokasi dia, kamu harus ingat. Ingat ajaran yang mulia Raja Dewa. Luo Feng menjawab dengan hormat. Dia tidak ingin mengatakan bahwa Raja Dewa Zimu telah mengarahkan pandangannya padanya. Jika tidak, Raja Dewa Wu tidak akan tenang ketika dia meninggal. Bagus sekali, Luo Feng. Setelah aku mati, kesadaran ilahimu dapat memasuki kehampaan di tengah tanah sumber, dan kemudian kamu dapat menanamkan jejak jiwamu di dalamnya, dan kamu dapat menjadi penguasa sejati alam semesta primitif ini. Terima kasih Dewa Raja atas bimbinganmu, Luo Feng mengangguk sebagai jawaban. Sekarang, aku akan mempercayakan segalanya padamu. Aku akhirnya bisa melepaskan siksaan tahun-tahun tanpa akhir ini. Aku bebas, aku bebas. Wu Zisen Wang menghela nafas di langit, reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dia telah menderita sangat kesepian, penuh dengan pemikiran balas dendam, dan sekarang dia akhirnya bisa melepaskannya. Kemudian, sosok emas menghilang, dan Luo Feng tidak bisa lagi merasakan adanya keinginan apapun. Raja Dewa Wu telah kembali ke asal mula alam semesta. Jangan khawatir, Dewa Raja Wu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Luo Feng terpesona. Meskipun Luo Feng sangat tidak senang bahwa Raja Dewa Wu telah diam-diam mengendalikan nasibnya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, dia dapat mencapai pencapaian seperti itu berkat dia, melihat kematiannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun, sedih di hatinya. Sudah waktunya untuk mengambil alam semesta asli. Kesadaran Luo Feng turun pada kehampaan di inti tanah sumber, dan ilusi tak berujung tercermin. Luo Feng tidak hilang oleh ilusi kali ini, tetapi langsung menembus jejak jiwanya ke dalam ketiadaan. Kemudian, Luo Feng merasakan ingatan yang jauh tak tertandingi mengalir masuk. Dia mengalami penciptaan dari kehancuran, dan melihat kebangkitan dari tidur yang mati. Dalam sekejap, Luo Feng mengalami kenangan dan pengalaman reinkarnasi tak berujung dari alam semesta primordial, dan pada saat berikutnya, ia telah menjelma ke alam semesta primordial. Pada saat ini, alam semesta asli masih dalam tahap awal ekspansi. Ruang kacau, dan bahkan bintang-bintang belum terbentuk. Alam semesta penuh dengan radiasi kekerasan dan aliran partikel. Luo Feng berubah menjadi setiap partikel dan mengalami alam semesta, evolusi segala sesuatu di alam semesta. Setelah itu, Luo Feng mengalihkan perhatiannya ke lautan kosmik. Masing-masing alam semesta kecil berada dalam situasi berbahaya. Semuanya berada dalam persepsinya. Bahkan pada inti-inti dari kapal alam semesta, Luo Feng juga jelas tahu cara membukanya. Benar saja, di alam semesta primordial ini, aku sudah tahu segalanya dan bisa melakukan segalanya. Luo Feng menghela nafas. Luo Feng hari ini adalah dewa seluruh alam semesta asli. Dia bahkan dapat mengembalikan manusia di alam semesta setelah alam semesta asli stabil. Pada saat itu, umat manusia akan mengantarkan babak baru perkembangan pesat. Dan Luo Feng juga menetapkan tujuannya sendiri, untuk menciptakan kerajaan dewa milik ras manusia di benua asal. Tuan, Anda akhirnya bangun. Melihat Luo Feng, yang terjaga, Morosa, yang berubah menjadi pria kekar di sebelahnya, berkata, "Saya telah menjaga era 50, Tuan, apakah Anda berhasil mengambil rumah? Apa yang bisa Anda dapatkan?" Era 50, Luo Feng sedikit terkejut, tetapi itu normal untuk berpikir bahwa laju aliran waktu datang ke asal alam semesta primordial tidak sama dengan benua asal. Morosa, saya telah berhasil menangkap alam semesta primordial. Anda secara alami akan tahu apa yang telah saya peroleh di masa depan. Tapi aku ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu tahu kemana sisa Raja Binatang Dunia terakhir pergi ketika binatang buas duniamu menjadi bencana? Apakah kamu menerima pesan apapun ketika kamu menjadi Raja Binatang Buas Dunia? Luo Feng sangat prihatin dengan rahasia ini yang bahkan Raja Dewa Wu tidak tahu. Morosa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, saya belum menerima informasi apapun, saya juga tidak merasakan panggilan." Morosa, sejak kamu datang ke benua asal, apakah kamu bisa merasakan jenismu? Luo Feng kemudian bertanya, sebenarnya, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika Morosa merasakan binatang dunia lain, dia pasti sudah melaporkannya pada dirinya sendiri. Morosa menggelengkan kepalanya lagi. Sepertinya binatang buas dunia dari benua asal ini benar-benar tidak dapat merasakan satu sama lain,
Jika tidak, Raja Dewa Kayu Ungu akan membunuhnya sejak lama, tetapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah kerajaan Tianmu. Morosa, kita harus pergi ke sana, benua lain. Benar, kata Luo Feng perlahan. Tuan, bisakah aku bertindak denganmu? Terlalu membosankan untuk tetap berada di ring duniamu. Dengan nafasku yang tak terlihat, kecuali Raja para Dewa berdiri di depanku, itu tidak akan terlihat. Morosa berkata dengan penuh semangat, dia jelas tidak bisa menahan kesepian untuk waktu yang lama. Karena bis dari benua asal tidak dapat merasakan satu sama lain, maka tidak apa-apa bagimu untuk keluar dan bergabung denganku, tetapi lebih baik menunggu benua lain. Luo Feng terkekeh. Pada saat ini, ekspresi Luo Feng dan Morosa berubah, dan mereka menemukan bahwa 3 aura kuat terbang ke arah ini di kejauhan. Mungkinkah itu ditemukan? Ini adalah pikiran pertama di benak Luo Feng, tetapi dia segera menyangkal pikirannya sendiri. Seharusnya tidak, Morosa dan aku memiliki aura tersembunyi sekarang, dan meskipun ketiga aura itu kuat, tetapi hanya dewa sejati yang abadi. Jika kerajaan Tianmu menguncinya, bagaimana mungkin Raja Dewa Kayu Ungu menembak orang-orang ini untuk berurusan dengannya? Morosa, jangan bertindak gegabah dulu, kamu kembali ke ring duniaku dan amati situasinya, kata Luo Feng melalui transmisi suara. Ya, Tuan, Morosa menjawab, lalu menghilang seketika. Luo Feng menyelinap keluar dari dinding gunung yang tebal, dan napas tak berbentuk berubah menjadi pohon di gunung. Dengan kekuatan beberapa dewa sejati abadi itu, saya khawatir berdiri di depannya mungkin tidak dapat menemukannya. Luo Feng segera menemukan situasinya. 3 dewa sejati abadi tidak datang ke arahnya, tetapi 1 dalam pelarian dan 2 mengejar. 2 yang terakhir jelas lebih kuat dari yang pertama. Kurang dari 1 tahun cahaya dari lokasi puncak Liluo, 2 puncak dewa sejati abadi akhirnya mencegat dewa sejati abadi yang tengah. Dan buronan itu sebenarnya adalah seorang wanita manusia berbaju putih. Luo Feng tidak ingin terlibat dalam dendam orang lain, dan lebih baik tidak menggunakan keterampilan boros di kerajaan Tianmu, jadi dia masih mengamati diam-diam. Tapi percakapan berikutnya antara mereka bertiga mengejutkan Luo Feng. Hei, aku tidak menyangka bahwa ada dewa sejati yang abadi di antara sisa-sisa kerajaan Wu, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri. Dengan patuh memberitahu keberadaan galaksi manusia, mungkin Yang Mulia Raja Dewa bisa selamatkan hidupmu. Kemarahan Yin dan Yang yang aneh mengatakan suara itu. Para antek kerajaan Tianmu, orang-orang dari kerajaan Wu hanya ingin hidup diam di pegunungan, hutan, dan desa. Mengapa kamu masih tidak mau membiarkan mereka pergi dan membantai semua penduduk desa? Kami belum pernah mendengar tentang galaksi manusia. Anda ingin membunuh saya, biarkan saja kuda itu datang, tetapi tidak ingin saya menundukkan kepala. Hei, gadis kecil itu memiliki temperamen yang begitu besar. Ketika aku menangkapmu dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Raja Tuhan, dia secara alami akan memiliki cara untuk membuatmu berbicara. Hati Luo Feng bergetar ketika mendengarnya, karena dirinya sendiri, apakah desa Wu Guoshan dibantai? Nenek moyang yang penuh kebencian dari bulan ungu, raja yang penuh kebencian dari kayu ungu. Tidak, aku harus menyelamatkan korban terakhir. Sementara Luo Feng memikirkannya, ketiganya sudah bertarung satu sama lain, dan wanita berbaju putih itu jelas dirugikan. Dan 2 puncak dewa sejati abadi jelas ingin menangkap wanita ini hidup-hidup, jadi mereka tidak pernah membunuhnya. Tiba-tiba, salah satu dewa abadi dengan sayap di punggungnya dan wajah seperti kera, melambaikan tangannya, dan lonceng kuno biru ungu terbang keluar. Lonceng kuno langsung muncul di atas wanita itu, dan dewa sejati abadi berteriak keras, ledakan. Tubuh lonceng langsung menjadi lebih besar, mencapai ketinggian puluhan ribu kilometer. Kota, teriak lagi, jaring cahaya hitam keluar dari mulut lonceng-lonceng kuno. Meskipun wanita itu segera mengelak beberapa kali, dia masih tertutup jaring. Hei, saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak dapat melarikan diri. Tidak, kami telah menangkapnya, gadis kecil, jangan melawan. Seorang lelaki tua lain dengan mulut runcing dan pipi monyet berkata Yin dan Yang dengan aneh. Wanita berbaju putih di jaring cahaya tidak menjawab, kekuatan sucinya masih menyala dengan panik, tetapi tubuhnya terbang menuju mulut lonceng tanpa sadar. Pada saat ini, cahaya pisau panjang yang tak berujung datang, seolah-olah membelah dunia. Cahaya pisau ini tampaknya lemah, tetapi dimanapun ia lewat,
ruang itu sedikit bergetar, dan bahkan ada tanda-tanda samar pecah. Ini adalah trik unik lain yang dibuat oleh Luo Feng, yang disebut air yang mengalir. Dalam sekejap, jaring cahaya hitam pecah inci demi inci, dan wanita berbaju putih itu bebas dan segera melesat ke langit. Kedua dewa sejati yang abadi terkejut, dan segera melihat ke sumber cahaya spatula, seorang pria berambut hitam bersayap perak dengan napas yang kuat, berdiri di antara langit dan bumi. Siapa yang mulia, dan berani menjadi musuhku kerajaan Tianmu? Salah satu dewa sejati yang abadi berteriak, dan keduanya diam-diam bersiap untuk menghubungi teman mereka. Tuan, karena Anda telah campur tangan, Anda tidak bisa membiarkan Anda berdua membocorkan informasi Anda. Morosa di dalam tubuh berteriak dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin Luo Feng tidak tahu bahwa Wu Yuyi, yang berada di belakangnya, sangat marah, dan Luo Feng meraung seperti iblis penghancur dunia. Satu pemikiran tentang alam semesta. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tidak seperti biasanya, penuh dengan aliran udara yang kacau, dan alam semesta mini lahir. Di benua asal, meskipun sulit bagi dewa sejati abadi untuk memahami waktu dan ruang, Luo Feng sudah memiliki pengalaman reinkarnasi alam semesta tanpa akhir setelah merebut alam semesta asli, dan kemudian mengandalkan kemampuan khusus Wu Yuyi untuk menguasainya, ruang dan waktu. Dia bisa langsung membuat diameter mikrokosmos hanya 1 tahun cahaya. Dan di alam semesta mini ini, Luo Feng adalah penguasa. Apa? Dua dewa sejati abadi terkejut. Pemuda berambut hitam di depannya mampu menciptakan alam semesta mini di benua asal, dan mereka ada di dalamnya. Morosa, ayo juga, kita satu persatu, kata Luo Feng melalui transmisi suara. Ya, Tuan, saya akhirnya bisa bermain, tetapi saya tercekik. Morosa jelas sudah lama gatal, dan langsung muncul di samping Luo Feng dengan seringai di wajahnya. Dua dewa sejati abadi di alam semesta mikro ketakutan, di bawah penindasan seluruh alam semesta mikro, mereka tidak dapat melarikan diri dengan cepat, mereka juga tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar sama sekali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada pria kekar lain di sebelah pria berambut hitam bersayap perak, dan pria kekar itu tampaknya memiliki aura yang lebih kuat. Siapa kamu? Keduanya meraung putus asa. Luo Feng dan Morosa tidak menjawab, mereka seperti ikan di air di mikrokosmos, bergegas menuju mangsanya seperti kilat. Pisau bayangan darah Luo Feng, di bawah restu Duanxi, menarik garis pisau kematian dan menebas pria dengan wajah kera bersayap dua, tetapi pria itu berteriak keras menolak, dan bahkan memblokir serangan Luo Feng untuk sementara waktu. Dan Morosa jelas jauh lebih santai, dia berubah menjadi beberapa sosok, dan telapak tangan raksasa membawa kekuatan penghancur untuk mengambil gambar lagi dan lagi seperti gunung, dan dewa sejati abadi dengan pipi monyet bermulut tajam jelas tidak dapat menolak, dan tubuh dewa terus-menerus menjadi usang. Saya khawatir akan sulit untuk bertahan lebih lama lagi. Itu layak menjadi puncak dewa sejati abadi. Jika saya tidak menggunakan penindasan mikrokosmik ini, saya khawatir saya mungkin tidak dapat membunuhnya, dan saya tidak dapat menyeretnya lagi, tipuan. Luo Feng berpikir dalam hati. Dewa sejati abadi dengan wajah kera bersayap dua mati-matian membakar kekuatan suci untuk melawan, sambil mencoba melarikan diri ke tepi alam semesta mini. Di alam semesta mini ini, meskipun kecepatan gerakannya sangat berkurang, ia masih bisa melarikan diri hanya dalam waktu singkat sesaat. Tiba-tiba, dia merasakan angin puyuh, seolah-olah seseorang telah menamparkan bagian belakang kepalanya dengan batu bata, dan dia kehilangan kesadaran dalam sekejap. Pada saat ini, cahaya pisau menembus dadanya, dan jantung keabadian sudah ada, hancur. Ini adalah metode rahasia tertinggi yang melampaui keberadaan, Yuan, dari teknik Raja Dewa, Lai Yuan. Membunuh dengan teknik primordial telah mencapai puncak dewa sejati yang abadi, meskipun beberapa ayam membunuh menggunakan pisau banteng, Luo Feng benar-benar tidak ingin membuat masalah dan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Jika keduanya memiliki teman, atau bahkan ada di atas Sage, itu akan merepotkan. Anda harus tahu bahwa Sage dapat berteleportasi di benua asal ini. Di ujung lain, Morosa juga telah menyelesaikan pertempuran dan menjilati telapak tangannya, jelas menikmati pembantaian yang telah lama ditunggu-tunggu. Saat berikutnya, alam semesta mini menghilang, dan dunia kembali ke penampilan aslinya. Luo Feng terbang ke wanita berbaju putih di kejauhan. Saat matanya bertemu, hatinya merasakan getaran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Luo Feng terbang ke wanita berbaju putih di kejauhan. Saat matanya bertemu,
hatinya merasakan getaran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini adalah wanita yang sangat cantik, wajahnya sealami alam telah merampok alam semesta, dan tubuhnya yang anggun seperti air tampaknya mengandung hukum tertinggi. Meskipun ekspresinya saat ini masih shock, itu membuat Luo Feng merasa kasihan dan cinta. Luo Feng tampaknya telah terjebak dalam teknik primordialnya sendiri, dan dia sedikit tersesat dalam sekejap. Logikanya, dengan basis kultivasi Xingxingnya, situasi ini seharusnya tidak pernah terjadi. Tuan, ada apa denganmu? Morosa, yang berada di sebelahnya, melihat bahwa Luo Feng sedikit berbeda, dan bahkan berpikir bahwa Luo Feng berada di bawah serangan mental, jadi dia buru-buru menyuarakan keprihatinannya. Aku baik-baik saja. Luo Feng menjadi tenang dan terlihat sedikit malu. Tuan, hati-hati dengan wanita itu. Meskipun auranya tidak berubah, aku sedikit kagum padanya sekarang, kata Morosa melalui transmisi suara. Luo Feng tidak setuju, dia yakin bahwa wanita di depannya tidak menyembunyikan apapun. Hei, dua penyelamat, terima kasih. Sebelum Luo Feng bisa berbicara, wanita itu mengatakannya terlebih dahulu. Luo Feng terkejut, dan wanita itu berbicara seperti anak kecil yang lucu. Namaku Qingqing, siapa namamu, dermawanku? Wanita itu bertanya pada Luo Feng, mengedipkan matanya yang besar. Namaku Yin He. Luo Feng tidak menyembunyikannya dan menyebut nama aslinya. Galaksi, galaksi. Wanita itu pertama-tama merenung, lalu tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Karenamu, kerajaan Tianmu menghancurkan desaku dan membunuh semua kerabatku karenamu. Wanita itu hampir gila, dan dia benar-benar berbeda dari gadis lucu tadi. Sebelum dia bisa selesai berbicara, wanita itu telah membakar kekuatan sucinya dan menikam Luo Feng dengan pedang tajam. Perubahan ini di luar dugaan Luo Feng, dia buru-buru mengangkat pisau bayangan darah untuk memblokir serangan itu. Gadis, berhenti dulu, aku bukan musuhmu. Luo Feng berteriak dengan penuh semangat. Tapi wanita itu tidak mendengarkan penjelasan Luo Feng. Pedang tajam di tangannya menyerang lebih cepat dan lebih cepat. Meskipun kekuatan Luo Feng jauh lebih tinggi daripada wanita, itu bukan pilihan untuk selalu memblokir dan menghindar. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan sayap kiling Wu Yuyi di belakangnya menunjukkan kekuatannya, langsung mengikat wanita itu. Wanita berbaju putih itu diikat oleh Wu Yuyi, dan serangannya tiba-tiba melambat. Pada saat ini, dia akhirnya melihat sayap di belakang Luo Feng. Sayap emas yang kacau. Anda sebenarnya memiliki sayap emas yang kacau, dari mana Anda mendapatkannya? Wanita itu bertanya dengan tajam, tetapi pedang di tangannya telah berhenti. Melihat pihak lain berhenti, Luo Feng akhirnya menghela nafas lega dan berkata, saya adalah keturunan Raja Dewa Wu, dan sayap emas yang kacau diberikan olehnya sebelum dia jatuh. Setelah terlepas dari reinkarnasi belum lama ini, saya dijemput oleh seorang menteri tuan negara bagian Wu. Saya awalnya ingin untuk pergi ke desa Anda untuk menemukan tetua Gunung Qingshan, tetapi saya tidak sengaja ditangkap oleh kerajaan Tianmu. Saya tahu, jadi saya tidak pergi ke desa Anda seperti yang direncanakan, tetapi saya tidak berharap untuk membawa bencana ke desa Anda. Petik 2. Kata-kata Luo Feng benar atau salah, jadi dia secara alami tidak bisa mengatakan bahwa dia menjadi sasaran Raja Dewa Kayu Ungu karena dia telah memperbudak Raja Binatang. Penatua Qingshan, dia adalah kakekku. Kata-kata wanita itu tersedak sutra. Kakek, dibunuh oleh orang-orang kerajaan Tianmu, dan seluruh desa mati. Dan aku, karena aku tidak berada di desa pada saat itu, lolos dari bencana. Gadis, jangan sedih, aku menyakitimu. Luo Feng menghibur dan berkata bahwa dia merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, bencana yang menghancurkan desa itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Katakan padaku Qingqing, meskipun aku baru saja menyerangmu, aku sebenarnya mengerti bahwa itu bukan salahmu. Kerajaan Tianmu mengejar dan membunuhmu. Secara alami, kamu adalah musuh mereka. Membunuhmu hanya akan memanfaatkan niat mereka. Wanita berbaju putih berubah dengan cepat. Luo Feng tertegun sejenak, Qingqing ini benar-benar tulus, dan dia tidak bisa tidak merasa semakin menyukainya. Qingqing, maafkan aku membunuh kerabatmu. Luo Feng berkata dengan rasa bersalah. Karena kamu adalah keturunan yang mulia Raja Ilahi Wu, maka kamu pasti bisa membalaskan dendam kerabatku dan orang-orang Wu. Mata Qingqing berbinar, dia baru saja melihat kekuatan Luo Feng dengan matanya sendiri.
Meskipun saya telah menerima warisan yang mulia Raja Dewa, kekuatan saya saat ini jauh lebih buruk daripada Raja Dewa Kayu Ungu. Bahkan jika saya menemukan keberadaan sucinya, saya hanya bisa melarikan diri. Luo Fenghe menghela nafas, dan lalu berkata dengan tegas. Tapi aku berjanji, suatu hari aku akan membalaskan dendam kerabatmu. Qingqing menatap Luo Feng, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Namun, prioritas utama kita saat ini adalah keluar dari sini sesegera mungkin, agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Setelah Luo Feng selesai berbicara, menara penjara hitam muncul di belakangnya. Yin He, kamu sangat kuat, tapi mengapa harta istanamu, hei? Sangat buruk, Qingqing bertanya setelah berbalik di menara penjara hitam. Kalau tidak, mari kita duduk di harta istanamu. Luo Feng tersenyum pahit, dia jelas memiliki harta istana Raja Dewa, tetapi dia tidak bisa menggunakannya, dan dia akan ditertawakan oleh gadis kecil di depannya. Jika saya memiliki harta istana yang bagus, saya akan lari jauh, bagaimana saya bisa disusul oleh dua sampah itu? Qingqing tersenyum lagi, duduk dan duduk, itu lebih baik daripada terbang sendiri, hehe. Qingqing, apakah kamu berencana untuk meninggalkan benua timur? Luo Feng kemudian bertanya, apakah kamu tidak melarikan diri dan menunggu untuk mati di sini? Seluruh tempat berada dalam lingkup pengaruh kerajaan Tianmu. Aku masih ingin menyelamatkan hidupku untuk membalas dendam. Qingqing berkata dengan main-main. Tapi sekarang aku sudah memutuskan, aku akan menyerahkan masalah balas dendam padamu. Sedangkan aku akan mengikutimu dan mengawasimu dengan baik. Luo Feng terkejut, gadis ini benar-benar berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menghancurkan keluarganya, meskipun dia tidak ingin membawanya bersamanya sepanjang waktu, dia seharusnya mengirimnya ke tempat yang aman. Oke, ikuti saja saya untuk saat ini, tetapi saya tidak akrab dengan benua asal ini, dan saya tidak tahu harus pergi kemana. Apakah Anda punya saran? Kata Luo Feng. Mengapa kita tidak pergi ke benua barat, di mana ada sekte Senyu di perbatasan antara Zhao dan Siguo, dan Master Sekte juga merupakan menteri lama negara bagian Wu kita, dan kakek saya masih teman baik. Saya bepergian ke luar negeri sebelumnya, dan saya juga tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Qingqing berpikir sejenak. Luo Feng berpikir dalam hati, baiklah, mari kita cari tempat tinggal dulu, yang paling aku butuhkan sekarang adalah waktu. Setelah mengambil alam semesta asli, kekuatan Luo Feng akan memiliki periode peningkatan yang cepat dalam beberapa reinkarnasi berikutnya. Sebenarnya, Luo Feng memiliki pertimbangan lain, setelah membiarkan umat manusia di lautan kosmos memasuki alam semesta asli, dengan bantuan banyak warisan dan bantuan Luo Feng, penguasa alam semesta asli, jumlah dewa sejati manusia dan bahkan dewa sejati hampa akan meledak. Pada saat itu, Luo Feng akan memberitahu mereka cara membuka pusat kapal alam semesta. Jika dia berhasil membukanya, dia dapat membuat dewa sejati Void terlepas dari reinkarnasi dan membawa bagian inti kepadanya, dan Luo Feng akan melakukannya, memiliki senjata ampuh lainnya, harta karun Tuhan. Dalam reinkarnasi lebih lanjut, Luo Feng juga akan membiarkan umat manusia mencoba memperbaiki pesawat ruang angkasa. Luo Feng tahu bahwa bahtera kosmik, sebagai harta mekanik paling kuat di kerajaan Wu, memiliki efek melindungi jiwa. Suatu hari, setelah kapal kosmik diperbaiki, selama ada puluhan dewa sejati Void yang bertanggung jawab, pasukan umat manusia dapat mengambil kapal kosmik dan datang ke benua asal ini dalam jumlah besar. Sebelum itu, apa yang harus dilakukan Luo Feng adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, dan membangun lingkup pengaruhnya sendiri di benua asal, untuk meletakkan dasar bagi kebangkitan umat manusia di benua asal di masa depan. Setelah terbang di lautan kehampaan selama lebih dari 5.000 tahun, menara penjara hitam akhirnya datang ke benua barat. Di benua barat, di persimpangan Siguo dan Zhaoguo, di sebuah lembah yang membentang selama puluhan juta tahun cahaya, ada sebuah bangunan yang terlihat seperti bulu yang didirikan di atas daun, dengan ketinggian ratusan tahun cahaya. Itu adalah lokasi dari Sekte Bulu Ilahi. Dan Sekte Bulu Ilahi ini sekarang berada di ambang hidup dan mati. Ada 4 sub-benua di seluruh benua asal, kecuali benua timur, yang sepenuhnya disatukan oleh kerajaan Tianmu, 3 benua lainnya penuh dengan kerajaan dewa besar dan kecil, dan ada juga suku dan kekuatan sektarian yang tersebar di antara mereka. Suku-suku ini, sekte bergantung pada kerajaan Tuhan, atau mereka mandiri, dan mereka semua adalah penguasa yang menguasai suatu tempat. Saat itu,
Raja Dewa Jin mendirikan kerajaan Tuhan berdasarkan sekte, dan Luo Feng ingin belajar dari jalan ini. Meskipun sekte bulu ilahi bukanlah kekuatan yang kuat di seluruh benua barat, itu dapat digolongkan di tepi jalan, suzerainnya adalah orang suci yang kuat. Karena seringnya serangan antara Si Guo dan Zhao Guo, suku dan sekte terdekat harus mengandalkan satu sisi untuk melindungi diri mereka sendiri, dan sekte Senyu ini bergantung pada pihak Zhao Guo. Namun, ada 3 Raja Dewa di Si Guo, dan negara itu kuat. Meskipun dia tidak melakukan yang terbaik untuk melawan Zhao, dia juga berjuang untuk mengalahkan Zhao. Belum lama ini, tentara sekutu dari negara Pangan mengalahkan tentara sekutu dari negara Zhao, dan tentara negara Zhao hampir hancur. Sebagai kekuatan bawahan, Shen Yuzong secara alami menderita kerugian besar. Dan ketika Shen Yuzong menderita kerugian besar, musuh bebuyutan mereka, kuil darah, bersiap untuk jatuh ke tanah. Setelah memberitahu raja, Luo Feng dan yang lainnya mengikuti para pelayan ke aula dalam sekte Senyu. Sebelum memasuki sekte bulu ilahi, Morosa sudah kembali ke cincin dunia di tubuh Luo Feng. Mengenai Morosa, Luo Feng berkata kepada Qingqing, dia adalah teman saya yang paling setia dan kartu truf terakhir saya. Aula bagian dalam sekte Senyu adalah aula kuno, agak seperti istana emas yang dilihat Luo Feng dalam buku-buku Tiongkok kuno. Di kedua sisi aula bagian dalam ada beberapa anggota sekte Senyu. Mereka melihat bahwa nafas adalah semua dewa kehampaan yang sebenarnya, tetapi mereka semua tampak serius, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Setelah beberapa saat, sosok yang kuat turun ke atas tahta di tengah aula bagian dalam. Suci bulu ilahi ini sebenarnya adalah seorang pria kekar dengan 3 mata dan 6 tangan, dan jelas berasal dari kelompok etnis yang sama dengan orang yang memanggil Luo Feng. Qingqing memberi hormat kepada Santo, lama tidak bertemu, Santo kamu menjadi semakin energik. Qingqing membungkuk kepada Santo bulu ilahi dan berkata dengan main-main. Haha, kamu gadis, mulutmu masih sangat manis. Kenapa kamu punya waktu untuk datang kepadaku kali ini? Kata Holy Feather sambil tersenyum. Santo, kakekku, wajah Qingqing tenggelam, dan dia memberitahu Shen Senyu tentang D1, tetapi dia tidak menceritakan kisah Luo Feng. Raja Dewa Kayu Ungu itu benar-benar membantai semua orang Wu Guo Guo. Bulu suci sangat marah, napasnya melonjak, dan tekanan tak terlihat membuat Dewa Sejati Void di aula terkejut. Setelah beberapa saat, tekanan menghilang, dan kemarahan di wajah Saint Feather berubah menjadi ekspresi cemberut, dan dia menghela nafas. Qingqing, aku, Shen Yu, tidak kompeten, dan aku tidak bisa membalas dendam besar kerajaan Wu. Dan sekte Shen Yu ku sekarang menghadapi kepunahan, dan aku bahkan tidak bisa menerimamu. Hei, Santo, apa yang terjadi? Mengapa semua murid di sini begitu serius? Qingqing bertanya dengan penuh semangat, dan dia jelas menemukan bahwa situasinya tidak benar. Ceritanya panjang, negara makanan berperang dengan negara Zhao. Dewaku Yuzong telah sangat disukai oleh tuan negara Zhao, jadi aku secara alami melekat pada negara Zhao. Bulu suci berkata perlahan. Namun, negara makanannya kuat, dan pasukan sekutu negara Zhao kehilangan tempat. Belum lama ini, ada perang antara kedua negara. Pada akhirnya, negara Zhao dikalahkan. Ada banyak korban, dan sebagian besar para elit dari sekte Senyu kami juga jatuh. Setelah perang ini, vitalitas sekte saya rusak parah, dan musuh bebuyutan kita, kuil darah, yang melekat pada Food Nation, telah memenangkan banyak penghargaan atas perbuatan baiknya. Sekarang kekuatannya telah membuat kita kewalahan. Dan baru-baru ini saya menerimanya, berita bahwa kuil darah berada di bawah kumpulkan kekuatanmu dan hancurkan sekte bulu ilahiku. Santo, karena Anda terikat dengan negara Zhao, tidakkah negara Zhao akan membantu? Tanya Qingqing. Kerajaan Zhao sendiri juga sulit untuk dijamin, jadi bagaimana kami bisa membantu? Apalagi dalam pertempuran antar sekte, kerajaan dewa tidak dapat berpartisipasi. Jika kerajaan Zhao mengambil tindakan, itu hanya dalih untuk mengirim pasukan ke Si Guo. Demikian juga, Si Guo tidak akan ikut campur di kuil darah. Perjuangan dengan sekte bulu ilahi saya. Orang suci bulu ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Si Guo tidak akan campur tangan, saya tahu bahwa sekte Senyu saya akan kalah dalam pertempuran ini. Saya telah memecat para elit dan jenius yang tersisa di bawah sekte tersebut dan membiarkan mereka menemukan jalan mereka sendiri. Dan sebagai penguasa, bagaimana saya bisa menyerahkan yayasan?
Diletakkan oleh tahun-tahun tanpa akhir ini, para murid yang tersisa yang tidak mau pergi sebagian besar adalah para tetua dari Sekte Senyusaya, dan mereka juga bertekad untuk hidup dan mati bersama dengan sekte tersebut, sama seperti saya. Setelah berbicara, Holy Father berbalik untuk melihat Void True Gods di kedua sisi. Mereka semua memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, dan mereka jelas bertekad untuk mati bersama. Sein, aku bersedia bergabung dengan Sekte Senyu. Luo Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, karena pembalasan kebaikan Wu Guo dan kebencian Si Guo dan pengikutnya, Luo Feng memutuskan untuk membantu Shen Yuzong melawan Kuil Darah. Dan karena pertempuran sektarian Kerajaan Allah tidak dapat berpartisipasi, pertempuran ini belum tentu kalah. Kamu, Bulu Suci terkejut, dia tidak pernah peduli dengan pria di samping Qingqing, tetapi segera tersenyum pahit. Apa gunanya Dewa Sejati Void, kamu harus pergi dengan Qingqing lebih awal, kamu tidak harus kehilangan nyawamu di sini. Santo, orang gila itu kuat. Dia hanya menahan nafasnya sendiri sekarang, jadi kamu tidak memperhatikannya. Ketika dia menyelamatkan Qingqing sebelumnya, dia membunuh dua dewa abadi puncak sendirian. Luo Feng sudah memberitahu Qingqing bahwa dia akan melakukannya gunakan nama orang gila untuk menjelajahi benua asal di masa depan bagaimanapun. Nama penguasa galaksi Luo Feng telah ditugaskan ke Raja Dewa Kayu Ungu. Membunuh dua puncak dewa sejati abadi oleh satu orang masih bisa menyembunyikan aura mereka. Mata Holy Father berbinar, dan dia dengan hati-hati menatap Luo Feng. Bahkan aku tidak bisa melihat bahwa kamu menyembunyikan nafasmu. Ini bisa digunakan sebagai senjata kejutan. Mungkin Sekte Bulu Ilahiku benar-benar terselamatkan kali ini. Luo Feng tersenyum sedikit, dan berkata dengan rendah hati, ini hanya kesempatan kecil, ditambah beberapa dukungan berharga, orang suci itu terlalu meremehkanku. Santo, apa kekuatan Kuil Darah? Luo Feng terus bertanya. Dewa Darah mendominasi, kekuatannya mirip dengan milikku, tetapi dia memiliki banyak dewa sejati abadi. Sekitar 7 atau 8, di mana 2 di antaranya adalah kekuatan tempur puncak dari dewa sejati abadi. Sisa dewa sejati yang kosong adalah lebih dari 300, dan para dewa dan tentara sejati tidak diperbolehkan. Kemenangan. Adapun Sekte Bulu Ilahi saya, telah menderita kerugian besar sejak pertempuran pertama, dan semua elit di bawah komandonya telah bubar, hanya menyisakan media dewa sejati abadi, serta puluhan dewa sejati void dan ratusan dewa sejati. Petik 2. Perbedaan kekuatannya sangat besar, Luo Feng diam-diam berkata, namun, bukan tanpa kemungkinan untuk menang. Kekuatannya sendiri sebenarnya telah mencapai batas dewa sejati abadi, dan Qingqing juga memiliki kekuatan menengah dari dewa sejati abadi. Dengan tambahan dewa sejati abadi dari klan Senyu, dia secara kasar dapat bersaing dengan dewa sejati abadi dari Kuil Darah. Tetapi kuncinya adalah jumlah Void True God dan True God terlalu berbeda. Pertempuran di benua asal umumnya adalah Raja Dewa melawan Raja Dewa, yang disebut suci, dan dewa-dewa sejati berikutnya, dewa-dewa sejati dari kehampaan, dan dewa-dewa sejati itu sendiri benar-benar lemah, dan mereka umumnya terkonsentrasi dalam harta mekanik kelompok, dan melakukan serangan kelompok. Misalnya, ada lusinan atau bahkan ratusan harta mekanik yang digerakkan oleh dewa sejati abadi, dan pukulan penuh juga memiliki kekuatan tingkat suci. Pertempuran antar sekte tidak diikuti oleh Raja para Dewa, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki harta mekanik tingkat dewa sejati yang abadi, sehingga dewa sejati yang abadi juga merupakan kekuatan tempur individu yang lebih penting. Dan basis besar dewa sejati void dan harta mekanis yang digerakkan oleh dewa sejati juga dapat menentukan hasilnya. Tapi itu tidak masalah, Luo Feng sudah mengambil keputusan. Karena Raja Dewa tidak akan muncul dalam pertempuran, maka Morosa juga dapat berpartisipasi. Karena Bulu Suci tidak dapat melihat melalui nafasnya yang tersembunyi, maka Morosa tidak boleh akan terlihat melalui. Dan Morosa juga memiliki jurus pamungkas terakhirnya, 1 miliar prajurit binatang buas dunia. Di bawah pengaturan Divine Feather Sein, Luo Feng dan Qingqing tinggal di Sekte Divine Feather, dan Luo Feng juga diberi posisi sebagai penatua. Elder Matman, ketika Luo Feng lewat, para dewa sejati dan dewa sejati dari kekosongan semuanya dengan hormat menyambutnya. Mereka semua mendengar bahwa pemuda di depannya telah membunuh 2 dewa sejati abadi dengan kekuatannya sendiri. Kamu bisa memanggilku orang gila, dan semua orang akan saling mendukung di masa depan. Luo Feng tersenyum pahit, bagaimana mungkin, orang gila, dan penatua, ini terdengar seperti 2 hal yang berbeda bersama-sama.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada sekelompok murid, Luo Feng datang ke rumah harta karun Sekte Senyu, di mana ada semua jenis warisan seni rahasia dan artefak paling berharga yang diberikan Sekte Senyu kepada para murid. Murid biasa harus membayar poin kontribusi yang sesuai jika mereka ingin mendapatkan teknik dan harta rahasia ini, tetapi karena Luo Feng membantu Sekte Bulu Ilahi pada saat hidup dan mati, Sein Bulu Ilahi bermurah hati, selama Luo Feng melihatnya, dia bisa mengambilnya sendiri. Luo Feng meliriknya sebentar, meskipun warisan dan harta di sini jauh lebih rendah daripada yang ada di dunia jin, mereka masih bisa membantu umat manusia. Tentu saja, tidak ada jasa yang tidak dihargai, Luo Feng tidak mengambil harta atau teknik rahasia. Setelah itu, Luo Feng fokus untuk memahami harta mekanik kelompok dari Sekte Senyu. Harta karun mekanik kelompok dari benua asal mirip dengan tank berat pada periode bumi. Mereka kuat dan kuat dalam pertahanan, tetapi kecepatan gerakan mereka sangat tinggi, lambat, cocok untuk serangan fixed point. Harta mekanik Shen Yuzong disebut Luo Fu, yang merupakan harta serangan kelompok yang dilengkapi khusus untuk Void True God dan True God. Bentuk Luo Fu ini seperti perahu layar di bumi, panjangnya sekitar ribuan kilometer. Setiap rover dapat dikendalikan oleh maksimal 100 dewa kehampaan sejati, atau 2000 dewa sejati. Pada saat ini, mereka dapat mengerahkan kekuatan maksimum mereka dan menyerang kekuatan puncak dewa sejati abadi dengan seluruh kekuatan mereka. Di Sekte Bulu Ilahi hari ini, semua dewa kehampaan sejati ditambah prajurit dewa sejati, digabungkan bersama, bahkan tidak dapat mengerahkan kekuatan tangguh terkuat dari satu Luo Fu. Tapi apa yang membuat Luo Feng diam-diam bahagia adalah sebenarnya ada 8 Luo Fu di Sekte Senyu ini, yang membuatnya memiliki rencana yang sempurna di dalam hatinya. Setelah meninggalkan perbendaharaan, Luo Feng kembali ke kediamannya untuk bermeditasi. Kehendaknya terutama difokuskan pada asal-usul alam semesta primordial. Sambil memahami pengalaman yang ditinggalkan oleh miliaran reinkarnasi di alam semesta primordial, ia secara pribadi mengalami proses perluasan dan evolusi alam semesta primordial. Setelah lebih dari 1 zaman, pasukan kuil darah telah berkumpul dan berbaris menuju Sekte Bulu Ilahi. Pada hari ini, di dataran yang berjarak lebih dari 1 juta tahun cahaya dari markas besar Sekte Senyu, pasukan kedua belah pihak telah menyiapkan pertempuran, dan pertempuran akan segera pecah. Dalam hal kuantitas, pasukan di sisi kuil Dewa Darah jelas lebih besar. Di bagian atas adalah harta terbang seperti istana. Seluruh tubuh berwarna merah darah, seperti sepotong darah Luojing diperbesar miliaran kali. Ini adalah istana Dewa Darah didominasi oleh Dewa Darah. Di bawah istana Dewa Darah, ada 8 makhluk kuat yang berdiri, memancarkan tekanan yang samar-samar, jelas legiun dewa sejati abadi dari istana Dewa Darah. Di bawah mereka, ada 6 harta mekanik menggembung yang seperti balon dan ditutupi dengan paku. Bentuknya menyerupai ikan yang disebut lumba-lumba berduri di bumi. Ini adalah mesin kuil darah. Harta yang mengalir, ikan ajaib, ada di atas setara dengan Luo Fu dari Shen Yuzong. Dan di sekitar ikan ajaib, sebenarnya ada sejumlah besar prajurit dewa sejati, membentang jutaan kilometer dengan ribuan orang. Tampaknya kuil Dewa Darah telah keluar dengan kekuatan penuh kali ini. Tidak hanya 6 ikan iblis yang penuh dengan serangan, tetapi bahkan dewa sejati yang tersisa siap untuk berpartisipasi dalam pertarungan tangan kosong, percaya diri dan ingin melenyapkan Sekte Senyu. Di sisi lain, Sekte Bulu Ilahi jauh lebih tipis. Suci Bulu Ilahi telah keluar dari harta istananya, dikelilingi oleh Luo Feng, Qingqing, dan dewa sejati abadi kelas menengah lainnya, Keluo. Hanya ada satu, Luo Fu, di bawah mereka, dan dewa sejati kekosongan dan dewa sejati Shen Yuzong telah memasukinya. Meskipun bulu suci memiliki sedikit kepercayaan diri karena penampilan Luo Feng, ketika dia benar-benar menghadapi pasukan kuil darah, dia masih memiliki perasaan sesak napas dan bahkan merasa sedikit putus asa. Gila, jika situasinya tidak baik, bawa Qingqing dan segera lari. Holy Feather mengirim transmisi suara ke Luo Feng. Suci, yakinlah. Aku memiliki keyakinan penuh. Luo Feng menjawab melalui transmisi suara, dan pada saat yang sama rasa sayangnya terhadap bulu suci meningkat pesat. Yah, hasil dari perang ini, kelangsungan hidup Sekte Senyu saya, akan diserahkan kepada Anda.
Orang suci Senyu mengirimkan suara ke Luo Feng. Kemudian dia terbang tinggi ke langit dan berteriak keras. Tuan Dewa Darah, karena dia ada di sini, mengapa dia masih menyusut di istana dan tidak keluar? Apakah kamu takut dengan sekte Senyuku? Suara Divine Feather Saint menyebar dengan paksaan tanpa akhir. Takut padamu, haha, sekte bulu ilahimu hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa, dan kamu berani berbicara dengan gila. Hari ini adalah hari sekte bulu ilahimu akan menghancurkan sektemu. Sebuah suara dingin melayang keluar dari istana Dewa Darah, dan kemudian istana Dewa Darah mendesing suara itu menghilang, dan seorang lelaki tua kurus dengan wajah seperti kerangka melayang di udara ini adalah penguasa Dewa Darah. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Aku ingin melihat apakah Senyuku mati hari ini, atau Dewa Darahmu mati. Suara Santo Senyu mengungkapkan ketegasan. Oke, kalau begitu biarkan kuda-kuda itu datang. Sebelum Blood God Sovereign selesai berbicara, sosoknya melintas, dan Divine Feather Saint juga melintas. Keduanya benar-benar berteleportasi pada saat yang sama dan bertarung pada ketinggian puluhan tahun cahaya dari tanah. Kelompok Dewa Sejati Abadi di kedua sisi juga mulai bertindak hampir pada saat yang bersamaan, dan satu demi satu siluet melesat seperti pita. Dalam sekejap mata, 8 Dewa Sejati Abadi dari Kuil Darah bertarung bersama dengan Luo Feng, Qingqing dan Keluo. Adapun Morosa, dia tidak berada di sisi Luo Feng, atau di ring dunia, dia sudah menyembunyikan napasnya dan berbaring dalam penyergapan dalam kegelapan. Karena Morosa adalah kartu Hall, itu tidak akan terungkap sampai pertarungan terakhir, dan selama kartu Hall ditampilkan, itu pasti akan menjadi hit. Di titik tertinggi medan perang, penguasa Dewa Darah dan Sein Bulu Ilahi terbunuh tak terpisahkan. Kedua belah pihak telah mencoba yang terbaik, dan bahkan menggunakan kekuatan kekacauan. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa mengendalikan waktu dan ruang, hanya pertarungan murni dengan metode rahasia Anda sendiri. Di medan perang Dewa Sejati Abadi, 3 Luo Feng dan 8 lainnya terbagi rata, di antara mereka, Luo Feng sendiri bertarung melawan 5 Dewa Sejati Abadi, termasuk 2 puncak Dewa Sejati terkuat. Di sisi lain dari Void True God dan medan perang True God, mereka pada dasarnya berada dalam situasi sepihak. 6. Ikan ajaib, di Kuil Darah memusatkan daya tembak mereka pada satu-satunya, Luo Fu, dari Sekte Senyu, dan ribuan pasukan Dewa Sejati telah membentuk pengepungan tanpa kendali, dan energi yang menyilaukan menyerang Luo Fu, dinding, terbakar. Dan, Luo Fu, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jelas itu tidak bisa mendukungnya untuk waktu yang lama. Luo Feng memiliki pemandangan panorama medan perang, dan semua Dewa Sejati Abadi lawan telah memasuki batas-batas alam semesta miniaturnya sendiri. Luo Feng menghadapi pengepungan 5 Dewa Sejati Abadi lawan. Pikiran Luo Feng bergerak. Di medan perang di mana para Dewa Sejati Abadi bertarung, dunia tiba-tiba berubah. Sebuah alam semesta kecil dengan diameter kurang dari 1 tahun cahaya lahir, dan ke-11 Dewa Sejati Abadi yang hadir tersapu bersih. Satu pemikiran tentang alam semesta. Di medan perang Dewa Kekosongan Sejati di bawah, perubahan mendadak juga curam, dan 7, Luo Fu, muncul tiba-tiba, dan di atas Luo Fu, ada seorang pria raksasa kekar dengan wajah menyeringai dan napas yang kuat. Bunuh! Raksasa kekar itu berdiri di langit seperti iblis kuno, dan suaranya bahkan menggetarkan jiwa setiap Dewa Sejati Void. Moncong tiba-tiba dari 7, Luo Fu, segera menembakkan sinar kematian, berguling ke arah prajurit Kuil Darah yang masih shock, karena penambahan Morosa, situasi seluruh pertempuran berubah dalam sekejap. Di medan perang Dewa Sejati Void dan Dewa Sejati, awalnya ada 6, ikan ajaib, yang mengepung 1, Luo Fu, tetapi berubah menjadi 8, Luo Fu, yang bertarung melawan 6, ikan ajaib, dalam sekejap. Jika dikatakan bahwa 8 lawan 6, perbedaan kuantitasnya tidak terlalu besar, maka kekuatan 7, Luo Fu, yang baru ditambahkan ke pertempuran jauh di luar imajinasi para prajurit Kuil Darah. Dalam situasi 6 lawan 1 yang asli, meskipun Luo Fu tidak memiliki serangan balik, itu masih belum rusak, yang cukup untuk menunjukkan bahwa jenis kelompok mekanik ini menyerang harta dengan pertahanan yang kuat. Dan, ikan ajaib juga merupakan harta karun pada level ini, dan pertahanannya secara alami sangat kuat. Tapi sekarang, 7 Luo Fu, ternyata hanya serangan gabungan untuk menghancurkan 1, ikan ajaib, sepenuhnya, dan para pejuang Kuil Darah langsung dibutakan. Monster macam apa yang ada di dalamnya? Faktanya,
Itu adalah World Beast Warrior Morosa yang mengemudikan 7 rover. Meskipun Morosa menjadi World Beast King belum lama ini, jumlah dan kekuatan dari World Beast Warrior yang lahir di dunia di dalam tubuhnya terbatas. Lebih dari 10.000 prajurit binatang dunia dengan kekuatan tertinggi dari dewa sejati masih lebih dari cukup. Justru karena inilah serangan yang dikeluarkan oleh Luo Fu, ini adalah kekuatan dari binatang buas dunia yang kental, yang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan suci biasa. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan yang kuat dari ikan ajaib yang diserang telah tidak berpengaruh sama sekali. Dalam waktu singkat, semua ikan iblis di kuil darah telah dihancurkan, dan 8 Luo Fu dari Sekte Senyu mulai membantai para pejuang sejati kuil darah tanpa perlawanan, sementara Morosa sudah terbang ke alam semesta mini. Bergabunglah dengan medan perang dewa sejati abadi. Ini adalah pembantaian. Dewa-dewa darah di atas dengan jelas memperhatikan perubahan di medan perang di bawah, dan dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Void True God dan medan perang True God telah sepenuhnya dikalahkan, dan mereka sepenuhnya dibantai. Medan perang dewa sejati abadi ditutupi oleh alam semesta mini. Dia tidak bisa melihat situasi di dalamnya, tapi jelas tidak ada hal baik yang akan terjadi. Dan dia sendiri sedang berjuang dengan Divine Feather Saint, dan dia tidak memiliki energi cadangan untuk membantu bawahannya. Divine Feather Saint bahkan bertarung lebih dan lebih berani karena perubahan situasi, dan dia hanya memiliki kekuatan untuk menangkis ketika dia sedang kesal. Murid-murid ini adalah akumulasi dari tahun-tahun tak berujung kuil darahnya, apakah itu akan dihancurkan hari ini? Kuil Dewa Darahku tidak boleh dihancurkan seperti ini. Mata penguasa Dewa Darah merah dan dia tampak seperti anjing gila. Yang mulia, tiba-tiba, mutasi muncul kembali. Di antara para pejuang kuil darah, dewa sejati yang tampaknya biasa tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian napasnya begitu kuat sehingga bahkan makhluk suci harus berlutut tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, seluruh wujud manusianya dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan, dan Luo Fu terdekat meleleh seperti es dan salju di bawah cahaya, dan para prajurit binatang di dalamnya telah jatuh bahkan sebelum mereka bisa melarikan diri. Rusak. Sosok manusia dalam cahaya berteriak pelan, tetapi suara itu bergema di antara langit dan bumi. Pemaksaan tak terlihat dihapus, dan alam semesta mini yang diciptakan oleh Luo Feng langsung hancur. Langit dan bumi kembali ke penampilan aslinya, tetapi hanya ada 8 dewa sejati abadi yang tersisa di udara. Jelas, 4 dewa sejati abadi telah jatuh dalam waktu singkat sebelumnya, dan 4 yang telah jatuh milik kuil darah. Semua dewa sejati, dewa kehampaan sejati, dewa keabadian sejati, dan bahkan 2 orang suci yang kuat, telah berhenti di depan keberadaan ini. Temui Raja Dewa, semua prajurit di sisi kuil Dewa Darah, termasuk dewa-dewa darah, semuanya berlutut. Ini sebenarnya adalah Raja Dewa. Hanya Raja Dewa yang memiliki kekuatan ini. Luo Feng bingung. Penampilan Raja Dewa telah benar-benar menghancurkan rencana aslinya yang mulus, dan dia tahu bahwa Raja Dewa sama sekali tidak berdiri di sela-sela. Mereka ada di sini. Dewa Raja Simo, orang suci bulu ilahi di atas ketakutan. Dia tahu bahwa situasinya telah berbalik lagi, dan dia hanya bisa menghela nafas bahwa pasang surut kehidupan terlalu cepat. Dewa Raja Simo, mengapa Anda berpartisipasi dalam pertempuran sektarian kami? Tindakan Anda pasti akan membangkitkan oposisi bulat dari semua kerajaan dewa, sekte dan suku. Holy Feather dengan paksa menenangkan diri dan berteriak keras. Ketika ditanya, dia masih memegang secercah cahaya, harapan bahwa Raja Dewa Simo ini dapat mematuhi aturan. Hehe, perselisihan sektarian. Kerajaan Anda Zhao telah lama menjadi bangsal si Guo kami, dan bulu suci bersekongkol untuk memberontak, dan dia bukan lagi penguasa sekte Senyu, dan meminta si Guo saya untuk membunuhnya. Ini adalah bukan perselisihan sektarian, tetapi untuk membantu sekutu membawa perdamaian. Sosok dalam cahaya itu berkata ringan. Apa? Jika bulu suci terkena 5 guntur, dia tidak percaya fakta bahwa dia telah bekerja sangat keras untuk kerajaan Zhao, tetapi sekarang dia dikhianati. Tidak percaya, tanya muridmu ke Luo, apakah yang aku katakan itu benar? Dewa Raja Simo acuh tak acuh. Bulu suci terkejut lagi, dan Luo Feng dan yang lainnya juga menatap ke Luo dengan kaget. Dewa sejati abadi Keluo ini terbang ke sisi dewa sejati abadi dari kuil darah dengan memanfaatkan fakta bahwa semua pihak dikejutkan oleh kedatangan Raja Dewa. Ya,
Setelah menerima perintah rahasia dari kepala negara Zhao, konspirasi bulu suci bersekongkol untuk memberontak, dan siapapun yang membunuhnya akan menjadi master sekte baru dari sekte Senyu. Keluo berkata perlahan. Kolo, kamu, Holy Feather cemas dan marah, dia mengerti bahwa muridnya telah mengkhianatinya. Senyu, kamu bisa jatuh dengan tenang. Suara Dewa Raja Simo masih lembut, tapi itu membuat orang bergidik. Sosok dalam cahaya menunjuk ke Dewa Bulu Suci dari jauh. Menghancurkan, aliran cahaya hitam menusuk ke arah Divine Feather Saint. Aliran ini tampaknya lambat, tetapi juga sangat cepat, dan langsung mengenai bagian depan. Dengan kemampuan Divine Feather Saint, itu tidak dapat dihindari. Puff, Liu Mang menembus tubuh suci Saint Bulu Ilahi, dan energi destruktif mengamuk di tubuh secara instan, dan bahkan mulai mengikis jantung kekacauan. Holy Feather membuka matanya lebar-lebar, dan tubuhnya jatuh dari langit tanpa sadar. Luo Feng tidak peduli dengan musuh di depannya, dia terbang dengan kecepatan penuh menuju Saint Feather yang jatuh dan menangkapnya. Bagaimana kabarmu? Luo Feng bertanya dengan cemas. Qingqing sudah terbang ke mereka berdua, sementara Morosa menjaga. Gila, nak, aku sudah, tidak, kamu bisa mengambil. Qingqing dan melarikan diri, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Raja Dewa Wu, kamu harus menyelamatkan hidupmu, dan membalas kerajaan Wu. Petik 2. Suara Divine Feather Saint lemah, dan Chaos Heart-nya telah dihancurkan. Tapi sebelum dia menutup matanya, dia melihat harapan untuk masa depan. Setelah itu, pembangkit tenaga listrik suci jatuh. Luo Feng tahu bahwa bulu suci telah mengenali sayap emas kekacauan di belakangnya ketika dia menggunakan alam semesta mininya sendiri, dan dikombinasikan dengan fakta bahwa Wu Guo dibantai oleh desa, dia mengidentifikasi dirinya sebagai keturunan Wu Guo. Luo Feng sangat mengagumi Dewa Bulu Suci, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Bisakah kamu melarikan diri? Dewa Raja Simo mengerti percakapan di antara keduanya. Keluo melaporkan kepada saya bahwa Shen Yuzong menerima bala bantuan rahasia. Saya pikir tidak peduli seberapa kuat saya akan disebut pembangkit tenaga suci. Saya tidak berharap Anda menjadi dewa abadi yang begitu kecil. Yang lebih mengejutkan saya lagi, adalah bahwa kamu sebenarnya ada pelayan langka di benua asal ini. Sepertinya aku datang ke sini secara pribadi, itu yang benar. Mengapa kamu dan pelayanmu tidak berlindung di negara makanan kita, atau aku akan menangkapmu bersama, dan akan selalu ada cara untuk membuat pelayanmu bekerja untuk negara makanan kita. Suara Raja Dewa Simo masih lembut, tapi kata-kata itu bergetar di hatinya. Luo Feng terkejut, sepertinya Raja Dewa Simo telah melihat bahwa Morosa adalah Raja Binatang Buas, dan bahwa dia adalah tuannya. Kentut, bahkan jika aku jatuh, aku tidak akan mengandalkanmu untuk memakan negara. Luo Feng dengan tegas menolak. Jika Luo Feng membenci si Guo hanya karena hubungannya dengan Raja Jin sebelumnya, sekarang dia telah melihat metode tercela si Guo, dan dia membencinya dari lubuk hatinya. Kalau begitu tidak ada cara lain, patuhi saja dan tangkap. Dewa Raja Simo menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan jaring cahaya energi menutupi Luo Feng dan mereka bertiga seperti menelan langit. Luo Feng tahu dalam sekejap bahwa jaring cahaya ini tidak akan pernah bisa dipatahkan sendiri. Hanya dengan bersembunyi di menara bintang dia bisa melarikan diri. Begitu hatinya bergerak, dia akan menggunakan menara bintang. Tingkat Raja Ilahi ini harta karun harus tersingkap saat diekspos. Semoga berhasil kehilangan nyawaku. Simo, kamu adalah Raja para dewa yang bermartabat, dan kamu benar-benar menggunakan metode yang rumit. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, ruang retak seperti serpihan kertas, napas yang lebih besar turun, dan jaring cahaya energi yang Raja Simo serang Luo Feng langsung menghilang. Raja Dewa lain datang, dan Raja Dewa ini jauh lebih kuat daripada Simo. Simo, kamu adalah Raja para dewa yang bermartabat, dan kamu benar-benar menggunakan metode yang rumit. Napas yang luar biasa terpancar, dan suara dari celah di ruang itu mengguncang jiwa semua orang. Raja Dewa lain telah datang. Dan Raja Dewa ini jelas bukan dari negara makanan. Saya tidak tahu Raja Dewa mana yang akan datang, tetapi Simo belum jauh untuk menyambutnya. Tapi hari ini, si Guo akan membasmi pemberontakan negara Zhao. Tolong jangan ikut campur, tenang seperti sebelumnya. Bagaimana jika saya ingin campur tangan? Suara Raja misterius itu penuh dengan provokasi.
Tubuh Divine King Simo langsung membubung dengan cahaya dan cahaya, jelas dia benar-benar marah. Kalau begitu tolong tunjukkan tubuh aslimu, aku, Simo, ingin belajar dari Yang Mulia. Raja Dewa Simo berteriak dengan tajam, tapi dia sudah diam-diam menghubungi dua Raja Si Guo lainnya. Dia takut mangsa yang dia dapatkan akan hilang, dirampok. Mangsa ini adalah Luo Feng dan Raja Binatang Buas dunianya, Morosa. Hanya karena kamu adalah Raja Dewa kelas menengah, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku muncul. Bahkan jika kalian bertiga pergi bersama, aku mungkin tidak menganggapnya serius. Suara dari celah luar angkasa itu penuh dengan lelucon. Kamu mencari kematian. Raja Dewa Simo tidak bisa lagi mempertahankan nada lembutnya yang sebelumnya. Bagaimana dia bisa dihina seperti ini sebelumnya? Dia tidak sabar menunggu kedatangan dua raja lainnya, jadi dia harus melawan ini. Raja Dewa yang misterius. Setidaknya, biarkan pihak lain menunjukkan tubuh aslinya, kalau tidak, dia tidak akan bertemu dengan Simo di masa depan. Cahaya yang semula mengelilingi seluruh tubuh Dewa Raja Simo menjadi hitam, dan suasana penuh tirani memenuhi dunia. Kebenaran mendalam, Suan Mipo. Sinar hitam cahaya yang mengelilingi Dewa Raja Simo semuanya mengembun menjadi sekelompok kilat hitam, seolah-olah akan menembus langit dan bumi, menembus celah di ruang angkasa. Dunia membeku dalam sekejap, dan sepertinya hanya ada kilat hitam dan retakan dalam yang tersisa di ruang dan waktu yang tak berujung. Kemudian, kilat hitam tiba-tiba hancur dan menghilang menjadi tidak ada. Saya tidak tahu ketinggian langit, Anda berani memprovokasi saya hanya dengan trik ini. Hari ini, saya akan memberitahu Anda kesenjangan antara Raja Dewa Tengah dan Raja Dewa Ekstrim. Suara iblis menyebar dari retak, dan kata-katanya gemetar. Kemudian, tekanan yang sangat besar menghilang, Luo Feng hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang, dan semua dewa sejati, dewa kehampaan sejati, dewa keabadian sejati, dan orang-orang kudus di seluruh medan perang tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Kemudian, paksaan yang awalnya tersebar bergegas menuju Raja Dewa Simo, dan api hitam yang mengelilingi kembali tubuh Raja Dewa Simo bergetar seolah-olah ditiup oleh embusan angin, jelas melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, hati Dewa Raja Simo penuh dengan ketakutan. Dia belum pernah merasakan rasa takut dalam banyak reinkarnasi. Siapa di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu untuk menekannya hanya dengan paksaan? Raja Dewa Ekstrim. Dewa Raja Simo dalam cahaya dan bayangan tiba-tiba memikirkan seseorang, hanya orang ini yang memiliki sarana seperti itu, dan di seluruh benua asal, hanya orang ini yang memiliki pelayan binatang. Kamu adalah Raja Dewa Kayu Ungu. Raja Dewa Simo mengungkapkan dugaannya. Karena kamu sudah tahu identitasku, dan kamu belum pergi dengan cepat, apakah kamu ingin jatuh? Suara dari celah itu tidak menyangkalnya. Dewa Raja Simo, sebagai penguasa benua timur, mengapa Anda datang ke benua barat saya untuk campur tangan dalam pertempuran sektarian? Tanya Raja Ilahi Simo. Jika bukan karenamu, Simo, bagaimana aku bisa campur tangan? Orang gila dari Sekte Senyu ini adalah keturunanku. Suara di celah itu bergemuruh. Apa? Dewa sejati abadi Sekte Senyu sebenarnya adalah murid Raja Dewa Kayu Ungu. Tidak heran dia memiliki cara seperti itu, tidak heran dia memiliki pelayan dari binatang buas dunia. Raja Dewa Simo berpikir dalam hati, dia sudah mengidentifikasi Luo Feng sebagai murid Raja Dewa Kayu Ungu, dan kelahiran ini untuk pengalaman. Ketika Luo Feng mendengar kata-kata, Raja Dewa Kayu Ungu, dia sangat terkejut sehingga dia ingin melepaskan menara bintang dan berlari untuk hidupnya, tetapi dia menemukan bahwa di bawah tekanan Raja Dewa yang misterius, dia benar-benar tidak dapat bergerak, dan bahkan melarikan diri ke Star Tower. Tidak bisa melakukannya. Sudah berakhir, Raja Dewa Kayu Ungu masih di sini, dan aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Luo Feng bingung. Yin He, kamu tidak perlu takut, aku bukan Raja Dewa Kayu Ungu, tetapi teman lama gurumu Raja Dewa Wuxi. Pada saat ini, suara damai memasuki pikiran Luo Feng. Apa? Kamu bukan Raja Dewa Kayu Ungu. Lalu siapa kamu? Luo Feng tidak percaya, dia tidak bisa memikirkan Raja Dewa lain di benua asal ini yang bisa menekan Raja Dewa menengah pertama. Hanya dengan paksaan, belum lagi bahkan Simo telah mengidentifikasi pihak lain sebagai Raja Dewa Kayu Ungu. Kamu tidak perlu ragu bahwa jika aku adalah Raja Dewa Kayu Ungu, aku akan membunuhmu dan budak duniamu sejak lama, jadi mengapa repot-repot berbicara denganmu?
Kamu hanya perlu tahu bahwa aku adalah seorang teman daripada musuh. Suara damai itu datang lagi. Luo Feng tersenyum pahit, karena Anda bukan Raja Dewa Kayu Ungu, mengapa Anda menahan diri dan tidak membiarkan Anda melarikan diri? Tapi karena pihak lain tidak menyerangnya dan bahkan menyelamatkannya, mari kita ambil langkah demi langkah. Dewa Raja Zimu, aku, Si Guo, tidak ingin menjadi musuh Tianmu Guomu, dan aku tidak akan mempermalukan murid-muridmu. Biarkan saja hari ini, dan ketiga saudaraku akan mengunjungimu nanti. Raja Dewa Simo diam-diam bernegosiasi dengan dua raja lainnya, dan jelas tidak ingin menyinggung keberadaan rumor yang tak terkalahkan di benua asal. Baiklah, kamu tahu urusan saat ini, pergi. Ingat, jangan pukul pikiran muridku. Suara Brahma terdengar, tetapi tekanan tanpa akhir telah hilang. Dengan swoosh, sosok yang terjerat dalam cahaya Dewa Raja Simo menghilang. Akankah pertempuran antara kedua faksi berlanjut? Suara kuat ini bergema di antara langit dan bumi lagi. Pada saat ini, penguasa Dewa Darah sudah tidak berdarah, dan dia telah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Saya melihat Lord of the Blood God berlutut dan berkata, saya tidak tahu bahwa Yang Mulia Raja Dewa memiliki murid di Sekte Senyu. Ini banyak pelanggaran, saya akan menunggu dan pergi. Dalam keadaan seperti itu akan baik untuk menyelamatkan hidupnya. Hei, Raja Dewa saya tidak akan campur tangan dalam pertempuran sektarian, Anda terus bertarung. Suara dari celah di ruang angkasa membuat semua orang yang hadir bingung. Apa yang coba dilakukan Raja Dewa ini? Dewa-dewa darah bingung. Sekarang, meskipun Dewa Sejati Kekosongan, dan Dewa Keabadian Sejati berada di atas angin di Sekte Bulu Ilahi, Sein Bulu Ilahi telah jatuh, dan dia adalah hanya satu yang bisa mengaku suci. Raja Dewa ini pasti sedang melatih murid-muridnya. Jika dia tidak ikut campur, aku tidak akan menyakiti murid-muridnya. Mungkin perang ini masih bisa diperjuangkan. Mata penguasa Dewa Darah tampak menyala lagi. Namun, karena Dewa Raja Simo membunuh orang suci Shen Yuzong, demi keadilan antara kedua pihak, Dewa Darah mendominasi, kamu juga harus jatuh. Apa? Tuan Dewa Darah terkejut ketika dia mendengar ini, bukankah ini tipuan? Istana Dewa Darah. Dewa-dewa darah, yang menemukan bahwa dia tidak bisa berteleportasi, segera mengebor harta karun istananya. Patuh jatuh. Retakan di ruang tiba-tiba membengkak, seperti mulut berdarah hitam, dan menuju kap istana merah darah. Dan istana Dewa Darah tampaknya ditarik oleh tali yang tidak terlihat, tidak dapat bergerak maju 1 inci pun, tetapi terbang mundur menuju mulut besar cekungan darah. Tidak, seruan Dewa-dewa darah bergema, tetapi saat berikutnya istana Dewa Darah telah tenggelam ke dalam celah ruang, dan celah itu langsung tertutup, tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah itu tidak pernah ada. Oke, ayo terus berjuang. Suara agung itu bergema di seluruh dunia lagi. Para prajurit kuil darah saling memandang, perang. Apa yang harus diperjuangkan? Dewa-dewa darah sudah mati, Dewa Sejati, Dewa Kekosongan Sejati, dan Dewa Keabadian Sejati sepenuhnya ditekan, dan mereka hanya memiliki bagian untuk dibantai. Aku akan menyerah, dan aku akan bersumpah setia kepada Sekte Bulu Ilahi. Para prajurit kuil darah benar-benar berlutut dan berkata serempak. Tapi sesosok terbang dari kerumunan dan dengan cepat melarikan diri ke arah Si Guo. Itu adalah Dewa Sejati Abadi Keluo, dia sangat jelas, Shen Yuzong tidak akan pernah membiarkan dia menjadi pengkhianat. Kolo, jangan coba-coba kabur. Luo Feng sangat marah. Dia paling membenci pengkhianat. Dan Keluo itu, bagaimana dia bisa melarikan diri? Luo Feng sudah menyusul dalam sekejap, pisau bayangan darah menembus jantung keabadian, dan jatuh mati. Setelah itu, Luo Feng berdiri di antara langit dan bumi, seperti iblis yang turun, dan dia berteriak keras. Para prajurit kuil darah, mereka yang bersedia bergabung dengan Sekte Bulu Ilahi kita akan tinggal, dan mereka yang tidak ingin bergabung dapat pergi sendiri, dan saya tidak akan pernah menghentikan mereka. Namun, semua prajurit yang tersisa dari Sekte Senyu dan kuil darah semuanya berlutut. Temui Master Sekte, temui Master Sekte, suara yang sama bergema di antara langit dan bumi. Temui Master Sekte, temui Master Sekte. Para prajurit Sekte Bulu Ilahi dan kuil Dewa Darah yang tak terhitung jumlahnya membungkuk hormat. Mereka telah menentukan bahwa pemuda berambut hitam di depan mereka adalah murid Raja Ilahi Kayu Ungu. Jika dia ingin menjadi kepala Sekte Bulu Ilahi, mereka akan menemukan dukungan yang besar. Oke,
Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi penguasa Sekte Bulu Ilahi. Aku akan memimpin kalian semua untuk menciptakan karir di benua asal ini. Luo Feng tidak menolak, bulu suci dan dewa darah keduanya telah jatuh, dan kedua belah pihak tidak memiliki pemimpin, dan dia membutuhkan fondasi untuk meletakkan fondasi bagi umat manusia untuk berdiri di benua asal di masa depan. Qingqing terdiam di samping, seolah berpikir. Qingqing, jangan salah paham, aku bukan murid Raja Dewa Kayu Ungu, dan pria misterius itu bukan Raja Dewa Kayu Ungu. Luo Feng takut akan kesalahpahaman Qingqing, dan dengan cepat berkata, kamu tidak perlu menjelaskan, Raja Dewa Misterius telah memberitahuku melalui transmisi suara. Yin He, jangan lupa balas dendam besar dari negara Wuku, jawab Qingqing, tetapi ekspresinya masih sedikit tidak senang. Jangan khawatir, Luo Feng menjawab hanya dengan dua kata, dia mengerti bahwa dia sekarang menggunakan panji musuh Wu, yang secara alami akan membuat Qingqing tidak puas. Yin He, selamat telah menjadi kepala Sekte Bulu Ilahi, apa rencanamu di masa depan? Suara megah itu memasuki pikiran Luo Feng lagi. Yang mulia Raja Dewa, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi sekarang? Mengapa Anda mengakui bahwa Anda adalah Raja Dewa Kayu Ungu, dan bahkan mengatakan bahwa saya adalah murid Anda? Luo Feng menjawab melalui transmisi suara, dia punya banyak dari keraguan untuk bertanya. Hehe, kamu tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa sejak pertama kamu datang ke benua asal, aku akan melindungimu secara diam-diam. Sekarang kamu memiliki hubungan sebagai murid Raja Dewa Kayu Ungu, si Guo bahkan jika tiga penguasa negara tahu bahwa Anda memiliki binatang buas dunia, mereka pasti tidak akan berani menyerang Anda lagi, jika tidak, Anda hanya dewa sejati yang abadi, bagaimana? Raja Dewa Misterius itu berkata dalam transmisi suara. Tapi bagaimana mungkin menyembunyikan ini dari Raja Dewa Kayu Ungu? Bagaimanapun, dia akan lolos. Luo Feng bertanya dengan bingung. Ganti geng, hehe, bagaimana dengan geng Chuan? Bahkan jika Raja Dewa Kayu Ungu datang sendiri, aku bisa membuatmu tetap aman. Selain itu, aku percaya bahwa Raja Dewa Kayu Ungu tidak bisa keluar sekarang, kalau tidak dia akan menyerangmu, di benua timur. Apa? Luo Feng terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa Raja Dewa Kayu Ungu terjebak oleh orang lain dan tidak bisa keluar sama sekali? Luo Feng tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Dewa Kayu Ungu mungkin telah terperangkap sepanjang waktu, tetapi ini juga menjelaskan alasan mengapa Raja Dewa Kayu Ungu tidak pernah mengambil tindakan terhadapnya. Tapi Raja Dewa Misterius ini sebenarnya mengklaim bahwa bahkan jika Raja Dewa Kayu Ungu datang sendiri, dia bisa menjaga dirinya tetap aman, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain di benua asal yang memiliki kemampuan ini. Mungkinkah keberadaan Yuan yang melampaui Raja Dewa? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk berpikir sendiri. Kamu tidak perlu bertanya lagi, kamu secara alami akan tahu di masa depan. Galaksi, aku optimis tentang kamu, dan membuat nama untuk dirimu sendiri di benua asal. Suara yang luar biasa datang lagi. Urusan hari ini sudah selesai, aku harus pergi juga. Dewa Raja, siapa kamu? Mengapa kamu membantuku seperti ini? Luo Feng bertanya lagi, tetapi dia tidak pernah mendengar kembali, sepertinya Raja Dewa Misterius itu sudah pergi. Kisah kuil darah terkalahkan besar dari Sekte Bulu Ilahi segera menyebar ke seluruh benua timur, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Master Sekte baru dari Sekte Bulu Ilahi sebenarnya adalah murid langsung dari Raja Dewa Kayu Ungu. Namun, masalah binatang dalam perang tidak muncul dalam rumor, jelas, tiga penguasa Sigo tidak mempublikasikannya. Setelah integrasi Sekte Senyu dan kuil darah, meskipun tidak ada keberadaan suci untuk diduduki, momentumnya bahkan lebih besar. Tidak hanya para elit dan jenius yang lolos dari bencana kembali satu demi satu, tetapi ada banyak orang kuat yang bergabung dengan Sekte Senyu karena ketenaran mereka. Semua orang ingin mengandalkan pohon besar para murid Raja Dewa Kayu Ungu, dan semua orang percaya pada masa depan Sekte Senyu. Itu pasti tidak terbatas, dan jika Anda bergabung saat masih lemah, Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Pada zaman ke-10 setelah perang, Dewa Sejati Abadi dari Sekte Senyu telah mencapai 12, Dewa Sejati Void memiliki lebih dari 500, dan Dewa Sejati telah mencapai 20.000. Di sudut benua barat ini,
Sekte Bulu Ilahi tampaknya menjadi hegemon pesta. Bahkan jika Anda melihat berbagai sekte di seluruh benua barat, jika Anda tidak menghitung kekuatan perang suci, Sekte Bulu Ilahi sudah masuk 10 besar. Tentu saja, tidak ada yang berani memprovokasi Shen Yuzong bahkan jika mereka tidak dinyatakan sebagai orang suci. Dan Shen Yuzong saat ini secara alami bukan lagi pengikut negara Zhao. Bahkan, penguasa negara Zhao juga telah mengirim utusan untuk menghubungi Luo Feng, menjelaskan kepadanya bahwa mengkhianati bulu suci sama sekali tidak berdaya. Dia berharap Luo Feng akan terus setia kepada negara Zhao dan bahkan menerima posisi guru nasional. Tapi Luo Feng menjawab hanya dengan satu kata. Gulungan. Dalam 10 zaman ini, ras manusia laut kosmik akhirnya resmi memasuki alam semesta asli. Perluasan alam semesta primordial telah memasuki tahap yang relatif stabil, meskipun bintang-bintang belum terbentuk, nebula gas telah mengisi kekosongan, ini adalah dasar untuk komposisi galaksi besar di masa depan. Luo Feng membuka dinding membran alam semesta asli, dan sejumlah besar dewa sejati yang telah dipilih sebelumnya, penguasa alam semesta, dan bahkan penguasa alam semesta dituangkan ke alam semesta asli. Di alam semesta asli, dengan bantuan asal alam semesta asli, pembangkit tenaga listrik ini pertama-tama akan membuka medan bintang yang cocok untuk reproduksi kehidupan untuk menyambut kedatangan sejumlah besar kelompok etnis di masa depan. Dalam proses pembukaan medan bintang, pembangkit tenaga listrik ini juga akan mengalami proses evolusi alam semesta dan penciptaan galaksi. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat langka bagi mereka, dan juga akan membuat mereka melangkah lebih jauh di jalan ke pembangkit tenaga listrik. Sebelum ini, Hong Meng telah mengadakan rapat pleno mengenai pembagian alam semesta asli, dan inkarnasi ilahi Luo Feng secara pribadi memimpin rapat tersebut. Dalam pertemuan terakhir, disepakati bahwa umat manusia akan menempati 50% dari alam semesta asli, ras mekanik, ras monster, ras Zerg, sekte dewa leluhur, dan alam semesta tanah suci Kaisar Timur masing-masing akan menempati 5%. Wilayah, Aliansi Xinjiang Utara, Klan Penjara, Klan Kristal, Del, membagi 15% wilayah sesuai dengan kekuatan mereka, dan 10% sisanya terakhir adalah kawasan lindung alam semesta asli, biarkan berkembang dan berevolusi dengan sendirinya, dan kelompok etnis besar tidak akan pernah memberikan intervensi. Jelas, umat manusia akan mendapat manfaat paling banyak dari rencana ini, bahkan, meskipun ras manusia kuat, itu jauh lebih rendah daripada kekuatan lain di seluruh Hong Meng. Namun, tidak ada kelompok etnis yang keberatan. Sekarang seluruh alam semesta primordial adalah wilayah Luo Feng. Merupakan berkah besar untuk mengizinkan kelompok etnis lain memasuki alam semesta primordial. Di alam semesta primordial, setiap suku bangsa akan mengantarkan pada periode perkembangan pesat dengan bantuan peradaban kuno yang diperoleh sebelumnya dan bantuan asal-usul alam semesta primordial. Di benua asal, Luo Feng telah mendirikan yayasannya, diam-diam menunggu ras manusia laut kosmik dan kelompok pengikutnya datang ke benua asal. Dia akan memimpin mereka dan menciptakan legenda di benua asal. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.